Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin. Untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda, orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting aku sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko pulai mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko pulai masa pajang dipanggil Pak Salat. Ya ko pulai masa hadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham, maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi tewas sempaya mau ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau magpigau di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu ngadece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga atau umurunan, maka di situ pas dia syahadat,
ukir mampamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia, Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau, itu tanda puasa sunnah. 13 Oppo na ulangi, dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas usaka siaga zakat nakogawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo, itu bisa. Jadi aja na gambaran artis ya tamu kilala masih gini ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di Sidram kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkatkan sinapa siruntu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bong kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir ni iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitawanna ko ibuka kita na alena pangulut si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si temenna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini menibawa kibri waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur.
Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan imat teruyat. Suratul Mulk, Tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram. Tahun baru Islam. Tapi ada amalan. Saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas. Bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup. Mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat, hero barangkan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini ikaw, oko bisa 10 nama itu. Yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero. Agak ibu, saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau, ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada gaga dasarnya, sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina, watunat dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita aku mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia wapang gurungnya. Panci tahu sih matu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuroy nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cede warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. B. Cuma ya nasurongnya minta memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasihat Nabi, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya peca cedek modalan. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tuh dia dah capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mega tu tahu kaya tahu sogi macio to peca pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mega tahu kasih asi tahu sogi lo to pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi gubitun rupa nih.
Oh, ini jadi masalah. Makanya pandreki dan berpuasalah. Nasaba ia kuma puasa kiyoko 10 na Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini salangnya dia tata masuruga, atau baru dia tata masuruga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali, Pak. Ang kecil di Pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tapi taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Yang kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Yang kau tak baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kau dinokor. Angkat dia beri mati lihat. Kau dia tak mati sobat yang dikit. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, nadita waktu nama cenne upilalan na neraka, juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada nama neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kau baca umatmu Muhammad katalu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah cakap mati. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat tapabelaika boleh di neraka. Maka maki Allahumma dahilni minan nar, buat tapat maka neraka. Jadi bawa lesedan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layar ada 1 doa. Maka dia tuh tahu ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Abu Dali almarhum Maghfurlah. Apa kata beliau? Sahadat ulama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina. Tapanan ko tanah panataru ko dompet. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kong kamunya. Masa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu.
Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lemah puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagajina laki ko 10 juta, ganda tidak. 10 juta gajina laki ta, mabalanja ko pasay. Ya ko 10 juta kejupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak ko bahaya ini bahaya. Patapul asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Pak, pane malusim hukuman miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minanre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pakai, ia panoy osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju aga na pakai masang pajak. Dasar na marepa na pakai masuk subolo si masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tadi dia tuh gagak ku baru hukum merung kan. Mereka. Ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angkat pakai mau masiri ku pakai lojoka, mestinya lebih masiri ku pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Berkat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalek yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalek wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubuka ipawalungi, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu ding alina musuruh pasurukan. Dan alina pasuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalek, lau sapuri na mapamula ulun na latu tanggana demi matugarisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu di Baraka itu Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak. Kemudian berdoa. Ibu, kali nggak kasih Baraka. Kali ini Baraka bija-bija dan keturunanku. Pada Baraka
kay talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya umilauki langsung otomatis, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabut timparu isuruh lu masih rokon. Ini tahu baru mencari gurutta. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lu ziarah gurutta. Napa milo barangka ku pengalatala. Talengak kasih pada talengi. Talengi bijak-bijak kumatu barangka pada talengi atau mandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Logi bulana nama kanja ini tak ada biasa ibu. Ibu tali itu kak kasih kali nawan di ngamabula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talenga baraka pun talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka kayak talengi lina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Bandung. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Bandung memang jasadnya. Jadi memang kita orang Bandung ini luar biasa, Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Wah, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya guru masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38-39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting. Saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurutta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurutta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Dito gagataw ya wasisana. Dito gagataw pura ipauja. Iya makukuha dosa di disalay kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megay. Tasir ikaw ka berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5 sebut atau baca ibarat kita berdosa. Menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi milagi yun roy mapalantu ano masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu ngaku ko HP mana maninaw urusan. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na bus sa peda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadihan ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi taloko si kampung 5 tahun manjagi dokter dengan malasa na runtuh. Pensiun dokter. Iya. Jadi ya kung kadokter na di katong malasa pa mapadiul matuto. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka na boleh Jupanda utus lo baru. Atau utus silo malu sa tasi. Monro ko malu sa tasi 5 tahun di katong malasa. Monro ba ni di katong malasa. Rewal ko na minta malakor nasa di na may malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan Denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi,
Anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya toh matot tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganya di sunekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Nah paling na hapena, kemudian makan, nah lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta dia ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kita ya angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria, tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya anggap tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah, karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidak kami namakannya, ia makan dicubuh, jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga dena bilangan nggak nalenga, ada itu bilangan pada waktu. Yo pwede ko ikat tagna di sirat isuro pe matam. Alasannya salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-madupan manjamil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gulut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangkap pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun dosa minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janjikan dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank dia matu panitia ipapeng dulu ke surga. Dia tukar ke baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merubah masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi.
di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE, ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tentu salah paham. Maka ada asyirin itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyik aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa nasa tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumat nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawan nilalan nasi tauwe narekodena tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natindro ketuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia roton terima gilam. Jadi wannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar lagi mak do jamato dia natindro, tapi mana subur asa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke rotawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kok Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat, aku nak taubat. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa.
Ya kumaroki kyo ko kartasain ng kasala. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko mekik misang ibarakatnya sa sampaja. Ya ko matana ipapinading ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja sa mana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabak na dinta makada. Ya ko meloi do masampaja ngumaku tan po Allah taala. Nalay po Allah taala dosana na patala nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapinading ko to pura masampaja, berarti tatulungan ibarakat na sampajane. Tapi kaya kau malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kau tantong-katong kami masampaja, digaga, turu pusat dinapulian. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajangin, pasuku-suku memen. Tak kali iya mo pagkasigani, tapasuku-sukui. Aja tak kada, yang penting kurek. Tidak, tapasukui. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kala kung kataw makadata aja nga Cina po wasam pa aja Cina po tugang ito. Ay na hindi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utarnya. Tapi megatowi tama mo jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mga muna kachiyo-chiyo. Ay na jadi masalah. Serius temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut nabi manasa. Engkau ni mamun amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sana di biracan kuri biram malam itu benar berkorong, itu benar siru, itu benar. Napa cini makada yana. Pasti dia talengi. Makada ni ada gitu biru, hari wabangan aja jono. Kan begitu. Tapi dia dari kau nggak tahu macam bilang ulang tu bola tak, wih kaya apa bunga-bunga tak buat jadi, wih cantik nape bola tak, Allah, kira kita mari lamari bunga kau kanjak nih, padahal dia di sadar ini loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus, karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mapareci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai di itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nare balaw tu pada itu gaga. Jadi kita selesai. Maka orang berdoa dia doa. Mata nang aku, nare ke balaw je. Kau menatu boto kau di kaki bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku komadecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasagku o kulalang na naraka napuran yang kau kusuruhan agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu
dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komelo ki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau upo tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama Cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutan, dia gagap tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong alataan. Bikin padisangan pas salama ini pak, dia gagap tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinan kamu patau nabuah uliloka, berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya kau nadengi papinya mau Allah Ta'ala sujud laro kita apa ya kau dia tak sujud nadengi itu bala. Mereka tahu waktu na si bawa kaina santai sama suaminya. Tu di mana tu sinetron na lupai masam pajang. Si sana macam di kaina napai moto masam pajang tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangnya si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia tak sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari manilantai na nompa pa na aku tanaman na siya kata hajul Pak Ustaz. Ang baca moto di tengah ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu na si mamong palaki na tu di manonto mi sinetron mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kau ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ina nego mite ya kung kagaga mo jamo pas na pasala tawi angka runtay laumalay na rindringnya runtay si bawa anak-anak ini ketika dia tarik lukmanul hakim ketika dia tarik untang agak nasa pakampung asal katutaw bodoh galak na untay tan naisya pudangnya anak ite na ipasala kita sa badin ni Enrique untay ayo kita naik bersama nak kedua untay nolay si dia kampung makadasi tahu pa dia kasih nyawan manang ka nak kedua untay na mga katahanan
Dia mana-mana ni teh ulung kulo ina mapawa makatana na podang yana na no ko nak supaya madingar-dingan anak na rin unte bapak na tu dayase ngadabi si dia kamu makarite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudak na podang yana na ko makito na iko menre na yano ade na rin unte anak na menre yase ngadabi si dia kamu makarite anak na padorakan na palalang yang muna napadi na yase tudak coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre sana to iko menre sana to pagi pale lo no wala au na limpa yung tadi lesang yung tadi pertama ko si kamu nak katedesi ko katutaw jangan mero lalo pemerintah juga demikian pasui peraturan maka demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tani tema sampaya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa dinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti menguji sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini makan jak mana itu lo mondri patutur dan niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniat madeci kita. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kode gaga tu le male cara maku pamula na tu capana ya tu na cide tala tapala pari kita kung kata pojaki melo kita tama suruga masagina lalang ya tu na tama pada kalau ki mapasa na din sa pasa bisa dilo pasada din na pasa ini manibawa ki gamelo tu na tama namun lari ki kutangana pasada itu tetap pangala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masagina lalang ya mo tama pada kalau ko mapasa na din sa pasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide kita mapiya lokoliko ya kung kata pojaki tilodong ngina salama. Jadi wala ijae menci DC. Itulah yang disebut dengan maki gua DC. Kemudian yang kedua, wajarang inran atau makin rangnya jumpudang. Bali bolata macicil motor ini palit bae. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa putau dan lekong kacibi. Makanya dia na antri tama surga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara Kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk pengalatan tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji. Padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darahna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah seandainya melo ipakai manang ya ko boleh makai yoli Pak Haji ya ko pulai mengeluarkan zakat maka dipanggil Pak Zakat ya ko pulai masa pajang dipanggil Pak Salat ya ko pulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut
haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam, tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sahabat Salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sampai mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, purem pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roman Pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu para Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bargo. Itu bisa. Jadi aja na gambaran na artis ya tamu kilala masih ya kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah ia waniwe angkat sina pasirun tu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka pun kecil. Yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir ni iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitawan ko ibuka kita na alina pangulut si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Guniyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas
pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman, tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong ini manibawa kibri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terluyat suratul Mulk tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa pulau nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau, ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada dasarnya. Sebenarnya angka dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek de mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya ro napake kita tahu panderita ko mapalin na andre na nega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panci tahu sih kimat.
Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruh nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu, cek de warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurongnya minta memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuruh itu masih sedekah, oko 10 Muharram, dia disuruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok kenapa? Karena ia robeca cek modalan. Kalau kusi batu, gola celah 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 atau ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu tu tahu kaya tahu sogi macio tu pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih asi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya apalagi kubitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nasabah ya kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Angkat cik pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tapi nataro sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin iku mati itu soi. Ya koma taja baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimero mati kode nokor. Angka dia beri mati lena. Kode tak mati sobat hewan dikit. Maka dawai malam bila ada Ustaz. Kalau panjang, labita waktu nama cene upilalan na neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketentu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi aku melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah cakap maki. Ya pemakadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka.
maka dakamaki Allahumma dahilni minan nar. Ipot tapat tama ka neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kode itu layaro ada satu doa. Maka itu nggak tahu layaro ulama kita termasuk guru Kiai Abdul Rahman Abu Dali almarhum Maghfurlah. Apa kata beliau? Sahadat pengulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irindring ako nabi tatam surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi ulo matandre paham, matandre senungan nah. Biasanya senungan tapawul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor sirina. Tanpa tanpa nataruh ko dompet na. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kung kamunya. Manas sabihan. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu 5 puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta. Ganun, tidak. 10 juta gaji na laki ta, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidasta. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidasta. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kalok eh. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya apa? Pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minan re. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau hilang? Tapi baju agak napake masam pajak. Dasar na marepa napake masuk subolo sih masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dito gaga ko baru hukum meron kan. Maiga. Ah, ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau anggap pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya
kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia gurut tak, ya kung kapakya mo masiri ko pakai lojoka, mestinya lebih masiri ko pakai suruntuk wa Allah ta'ala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Tanya ulama-ulama tasawuf itu agak berat, Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya gurut tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Naguruta masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taki Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taki Haji Fathuddin almarhum. Ia tu Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea. Pura upalin na upasuro. Ubuka ipawalungi. Hanya kapas isinya. Dia ni gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya Haji Fathuddin alin na musuruh pasuruh kan. Dan alin na pasuruh Guru Taki Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Lau sapuri na mapamula ulun na letu tangana di mimatu garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Tak ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah ikut Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru Tak. Membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru Tak. Kemudian berdoa. Ibu, kalian kasih barakah. Talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandrita ini. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomateri, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting baru isuruh lo masyarokon. Ini tahu baru mencari Guru Tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru Tak. Napa milo barakah ku Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak ku matu barakah pada talingi atau pandrita. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak ada biasa itu. Ipo talito kak kasih dalil nawan di ngamabula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi alina Guru Tak. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru Tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru Tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah Guru Tak masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti de to gaga atau ya wasi salah.
Dito gagataw pura ipawja. Dia makukuha dosa, dia disalay kamalain na tumadosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megay. Tasir ikaw ka berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Hindi milagi yung roy mapalantu ano masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana maninaurus. Bisa mana urusan teh. Mapadilag ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayaan mapadiis ano ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter auto sudah ditaloko si ke kampung 5 tahun mancangi dokter de gato malasa na runtuh pensiun dokter. Iya. Jadi ang ka dokter na de gato malasa pa mapadiulo ba to? Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda yutus lo baru. Atau yutus silo malu satasi. Monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Reo walaupun Nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya to matot tariolo, 05 na ngapuna, 0 anak-anak, 05 na 10. Napaganjati sunikana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, gila. Dia komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Napalin na hapena, kemudian makan, nah lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tadi asal ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kiniyasan, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria, tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ya maka dicukup. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makalipong Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atak kumalenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan nga pada wakan. Iyo pwede ko igat na disirado, isurupe matap. Alasan na sa najepu. Jadi itu pasti dia kan madu-madupan menjamil hasanati falahu asram salihah ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka
Kadai gurut tasenur panitia masjid yang berhasil, yang masjidnya berutang. Dia nangkap pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun dosa bina sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah, dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, yang matu panitia ipapeng dulu kesulitan. Dia tukar ke baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najah wa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu raba. Orang Bugis mengatakan capu raba, katakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyik memang itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyik aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naroniaset capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asogi lagi numpur lagi Muharram biasa nasab tema kada nak agak nak kesatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko aso Jumai numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang tetapkan hari Pak. Angka anawani lalan nasi tauwe na rekode na tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Haji Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Haji Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah nak tidur ketuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotong terima gilam.
Ijiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, on romi lodo maka jalan. Nah sebab mana? Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya ton roi mangilau maka jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran di mak doja matau dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya qadatul lero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini waktu 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat aku nonton riro. Apa beda tuh taubat beda istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki yo karta sa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko meki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinandinge ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja samana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab na dinta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala. Nalay pong Allah Taala dosana na patala nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipapinandinge ko to pura masampaja, berarti tatulungan di barakat sampajane. Tapi kaya kau malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kau tantong-katong kami masampaja, digaga, turu pusat di napulian. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajani, pasukusukun memen. Tak kali iya mo pagkasigawi, tapasukusukui. Aja tak kada, yang penting kuray. Tidak, tapasukun. Nasabat talagang mati salah. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadat aja nga Cina po wasang paja Cina po tungang ito. Ay na jadi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mga muda keciyo-ciyo. Ini yang jadi masalah. Serius atau bukan? Ada juga imam cepat nabi manasa, maut nabi manasa. Engkau tahu ni mamun, amin. Diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akar sehat, coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sangat dipira cangkuri bira malam itu bira berkurung itu bira siru itu bira napa cini maka dia yana. Pasti dia talengi. Maka dami ada gitu biro, ya lewa bangan aja lo. Kan begitu. Tapi tidak dari kau nggak tahu macam bila orang tu bola nak, wih kajak bunga-bunga ada buat jadi, wih cantik nabi bola ada, Allah, kini roki mari lamari bunga kau kajak nih, padahal dia ni sadar ni loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah. Tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manila itu mapaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai dia gitu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nare balaw tu pada itu gaga. Betul tidak selesai. Maka orang berdoa tidak doa. Mata nang aku ni, nare ke balaw.
Kau menantu boto ko din kaki binalik ko. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati. Dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami manginang kaasakku okulalan na neraka, napuran yang kau kusuruhan. Aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ke ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komeloki madecing, materu capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia nulis minta dicek. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia macam, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan ditawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutang, dia gagak tahu salama nasa Pak Disangan. Kecuali Pak Disangan naik, lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin Pak Disangan pas salama ini Pak, dia gagak tahu nabuang mau liloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imagine kamu patau nabuang oleh loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nalingi papinya mo po nga Ta'ala sujud lalo kita pa. Iya ko dito sujud nalingi to bala. Meron to watun na si bawala kay na saantay sa masuami niya. Tuli manon to misinetron na lupay masampayan. Si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahaju. Subhanallah, subhanallah. Kaya begitu. Kenapa? Nabi
Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti makrifung Allah Ta'ala. Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilangkan dan nomor pa nak kuta nama na cendera kata hajue Pak Ustaz. Agi baca moto di tengah ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu nasi bamong palakin na tu di manonton mi sinetron mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim din ada pernah menapudang anak-anak, ina nego mite ya kung kagaga mo jamo pas na pasala tawi. Ang karuntay law malay. Na rinring runtay si mawa anak-anak. Ini ketika dia tarik, lukmanul hakim, ketika dia tarik untang, agak nasa pakampung, asang katutaw bodo. Galak na untay tan naisya. Padangnya anak-anak itu na ipasala kita sa badin ni Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nak kaduay untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa, degas si nyawan. Manang ka nak kaduay untay na mga kataanak. Dia mana-mana nite ulo-ulo ina mapawa makatana na podang yana no ko na supaya madingar-dingan anak na renring unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu makalite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudang na podang yana na ko makito na iko menrek na yano ade na renring unte anak na menrek yase na dabi si dia kamu makalite anak na padorakan na palalang nyambo na napadi na yase tudang. Coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre sala to iko menre sala to pakui pale lo no wala au na ilimpa yung tay nesang yung tay pertama ko sidi kamu na katedesi ko katutaw jangan melo lawa. Pemerintah juga demikian, pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo ito masapad kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini makan jak mana itu lomonri patutu dan niatkan kebaikan, insya Allah namun dia pernah berhasil. Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniak madece kita. Saya kira ini penting sampaikan. Kode gaga tule mala cara maku pamula na tu capana ya to na cide tala tapala pari kita kung kata pojaki meloki kata masuruga masakina lalang ya to na tama pada koloki mapasa na dina supasa besa dilo pasade na pasa ini manibawa ki gamelo to na tama namun lari ki ko tanana pasade to takap pagala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masakina lalang ya mula tama pada koloko mapasa na dina supasa lakukan 3 hal. Nomor 1 wala ide cinta mapeja lokoliko ya kung kata pojaki tinodong ni na salama. Jadi wala ijae mencidece. Itulah yang disebut dengan maki buah dece. Kemudian yang kedua, wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang. Bali mulata macicil motor ini paling baik. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Si sepu tahu dan lekong kaciti. Makanya dia nak antri tama surga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala sebenarnya baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi
kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko boleh malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko boleh masa pajang, dipanggil Pak Solat. Ya ko boleh masa syahadat, dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu kita paham, maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sempaya mau ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah ini tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas usaka siaga zakat nakogawan, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bargo. Itu bisa. Jadi aja na gambaran na artis ya tamu kilala masih. Ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya wanewe angkat kasih napasir untuk pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bunga cidi yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar.
Makanya si teman nak ibu kai kita nak lena pengulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mah puasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah, na puasa tui pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum iyaku suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya. Mengeridi, letu lorong, ini manibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan iman teruyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan nafas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan nafas, bukan 113 tahan nafas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani, mimnya juga terbuka. Rahim, terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama itu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau, ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya. Sebenarnya angka dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek di mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata.
ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai, iya ro napake kita tahu pandrita ko mapalin na Andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panji tahu sih kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuroy nasui, napasigaro ya rupitun rupai, netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu, cede warna na mega wena, manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. B. Cuma ya nasurongnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah sanabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuruh itu masih sedekah, oko 10 Muharram, dia disuruh kima peca. Tapi mari kita makan ada suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok kenapa? Karena ya ro peca cedek modalana. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa ndre to ngi? Mega to tu kaya tahu sogi macio to koma peca pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mega to tahu kasih tahu sogi lo to pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi ketika makanan sudah bercampur 5 macam maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan karena pasti ada racun di dalam dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kubitun rupa nih, oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nah sama ia kuma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkat. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katawan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil di pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tapi nataro sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Yang kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati tersoi. Yang kau tak baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Dino kimero mati ko dino ko. Ang kabigoy mati lang na. Ko dito mati so mati wandiki. Maka dawai malampila ada Ustaz. Kalau panjang, labit waktu na macam ni upilalan na neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namanya neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya melok itu tuh pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu
Itu neraka tutup pintunya. Sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati nih, salah cakap maki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka maki Allahumma dahilni minan nar, buat apa tama ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh ada satu doa. Maka itu nggak tahu ulama kita termasuk guru Kiai Abdul Rahman Abu Dali almarhum Maghfurlah. Apa kata beliau? Sahadakan ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku melok irendreng aku Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot tadi ulo matandre paham, matandre senungan nah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina. Tapanan tanah panatalo ko dompet na. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kung kamunya manas sadena. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagajina laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gajina laki ta, mabalanja ko pa sa ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak ko. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mainga Pak. Pane malusia mau kemana milan lemari kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pelasti minanre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pakai, ia panoy osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju aga na pakai masang pajak. Dasar na marepa na pakai masuk subolo si masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia itu kagak ku baru hukum merung kan.
Mega. Ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angkat pakai mau masiri kau pakai lojoka, mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya tahu dengan alina musuruh pasuruh kan. Dan alina pasuruh Guru Taqi Abdul Rahman Abu Dalil, lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana demi matu garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah aku. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak, kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul, itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kong kabunting baru isuruh lo masih rokon. Ini tahu baru macari Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo barangka ku Allah Taala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijakku matu barakah pada talingi atau pandrita. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak ada biasa ipo. Ipo talito kak kasih dalil nawan di ngamakula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi alina gulutan. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makin Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru Tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah Guru Tak masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada
ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Taparesa ya lega sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sindi de toga gatau ya wasi salah. De toga gatau pura ipauja. Dia makokuha dosa dia disalai kamarain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi milagi yonroi mapalantu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana meninaurus. Bisa mana urusan teh. Bapak dilekak na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko Samarinda. Bapak diis yano ko Jakarta. Ang kayan mo padihan ko Bone. Padahal kay lakay na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter auto sudah kita loko si kampung 5 tahun mancangi dokter de gato malasa na runtuh pensiun dokter itu iya. Jadi aku angka dokter de gato malasa pak mapadiuh batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka boleh jumpanda utus lo baru. Atau utus silo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Mereka walaupun Nabi tak malapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh makan tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganjati sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi ya makokoy, hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Yang paling HP nak kemudian makan dan lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita biasa angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholat punya. Pas sidakah kami namakan ya maka dicukup. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan nga pada wakag. Yo pwede ko igatag na disirado, isurupe matap. Alasan na sa lajepo. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-madupan manjadil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita we maka sumbangan yang masuk ke masjid
itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah, itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya, yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur, panitia masjid yang berhasil, yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun 2 minas sumbangan masyarakat, dia membayarkan utang Allah. Dan Allah janjikan dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, dia tuh panitia ipapeng dulu kesul. Dia tuh kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga nademi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asli itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asli aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginumpur lagi Muharram biasa ngasat tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumat numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawani lalan nasi tauwe narekodena tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit
langit terbuka satu malam penuh. Jadi ya koi meloki milau dong, na tembus padongan ta langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rotong beri manggil dong. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lo dong makan jalan. Nah sebab mana? Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton beri manggil lo makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar lagi mak doja matau dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya Qadatul Layro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kung Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kung Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kung milau kita taubat, aku naruto beriro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya pemaroki kyo kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya kumatana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya nato pura masampaja samana sa tingal kalega. Berarti itu hikmah salat. Na sabab nabi tamakada. Ya kumeloi do masampaja ngumakuatan na pong Allah Ta'ala. Nalay pong Allah Ta'ala dosana na patala nyo ko sa lingkana. Si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Ya dia kumaringan ipapinanding ko to pura masampaja. Berarti tatulungan ni barakat na sampajane. Tapi kaya tahu malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kutantong-katong kami masampaja, degaga, turu pusat di Napoleon. Tapi dito kakak ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ya masampajangin, pasuku-suku memang. Tak kali iya mo pagkasigawi, tapasuku-sukui. Aja terkada, yang penting kuray. Tidak, tapasuku. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadata aja nga Cina po wasam pa aja Cina po itong gitu. Ay na hindi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitaru-tarunya. Tapi megatori tamamu jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mga pun nakachio-chio. Ay na jadi masalah. Serius saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut na babi manasa. Ang kato ni mamun amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gani. Kung kato lo bola kami mampabuti, nasa may mampabuti sa ngani, birajan ko bira malam, ito meron kurong, ito meron sirum, ito meron napachini makada yana. Pasti dia talengi. Makadami ada gitu biro, hele wabangan na jono. Kan begitu. Tapi dito na kung kataw macet nila ulang tu bolata, wih kanya pa bunga ta buat jadi wih cantik na bolata, Allah kinro ki mari lamari bunga ko kanya ne, padahal dia di sabar ni loman tu. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengatas? Karena memang itu diminta oleh Allah.
Ya kau tahu macam manggilnya itu mapalece mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, pun dia itu kasih gagai dia itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gagal natane, kau nare balaw tu pada itu gagal. Betul tidak selesai. Maka orang berdoa dia bilang, mata nang aku nih, nare ke balaw aja. Kau pernah tubuh tu kau di kaki bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kau tanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tahu kau madejing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku o kulalang na naraka napuran yang kau kusuruh agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama Cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia itu tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tugas si gagap pun dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagap tahu salama na sabab padisangan. Kecuali padisangan na lagi masih kupong alata. Bikin padisangan pas salama ini Pak, dia gagap tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau diinjak itu pasti jatuh. Tapi magi dan kamu patau nabuah oleh loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasan ini semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup.
iya ko na dingi papinya mo po nga lata alas suju lalo kita pa iya ko dito suju na dingi to bala may natawad to na si bawal kay na santay sa maswami niya to di manon to may sinetro na lupay masampayan si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahadyo subhanallah kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia tak sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilai na nompa pa na aku tanah mana siyempre kata hajul Pak Ustaz, agay baca moto di tengah malam, subhanallah. Iwan tu nasi bamong palaki na tu di manonto misinetor micawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ayun na, may bumita, ya kung kagaga mo dyan, mapas na pasala tao ang karuntay laumalay, narindring yung runtay si bawa anak-anak, ini ketika dia tarik, Lukmanul Hakim, ketika dia tarik untang, aga nasa pakampong, asang katutaw bodo, galaan na untay tan na isya, udang yan na, ito na ipasalaki na sa wadin ni Enrique untay, ayo kita naik bersama, nakaduay untay, nulay si dia kampung makadasi, tahu pa, degas sinyawan, manang ka nakaduay untay na mga kataanak, dia mana-mana nite ulong kulo ina mapawa makatana na podang yanana no ko na supaya madingar-dingan anak na rendring unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu makarite ito matopa lang muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudak na podang yana na kumakito na iko menrek na yano ade na rendring unte anak na menrek yase na dabi si dia kamu makarite anak na padurakan na palalang yang muna napadi na yase tudak. Coba nasa dito menre na sale menre dua di sale iya menre sana to iko menre sana to pagi pale lo no wala au na ilimpa yung tay nesang yung tay di pertama ko si kamu nakatelesi ko katutaw jangan mero lao pemerintah juga demikian pasti peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo masa pajak kepilihan nito sisa na ilonggarkan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan ini makan mana itu lo monri patutur dan niatkan kebaikan, insya Allah namun dia pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniat madeci kita. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kode gaga tuh lemala cara maku pamula na latu campana ya tuh na cide tala tapala pari atita kung kata po jati meloki kata masuruga masakina lalang ito tama pada koloki mapasa na din sa pasa bisa dilo pasada din na pasa ini manibawa kay gamero to tama namun lari ko takana pasada dito tatak pangala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masakina lalang yang mulang tama pada koloko mapasa na din sa pasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide cita mapiya lokoliko ya kung kata po jati tilodong ang ginasalama. Jadi wala ijai menci DC. Itulah yang disebut dengan maki buah DC. Kemudian yang kedua, wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang. Bagi mulata macicil motor ini paling baik. Insyaallah. Makanya yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa putau dan lekong kacibi. Makanya dia na antri tama surga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi Kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala sebenarnya Baru Islam
ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darahna, nabalu galunna, demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya kupulai makai yoli Pak Haji, ya kupulai mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya kupure masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupure masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sempaya ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu magpigau di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu ngadece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mampamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situnganna tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam.
Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik, dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas usaka siaga zakat nak gawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Baru, itu bisa. Jadi aja nana gambaran artis ya tamu kilala masih ya kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkat kasih nafas untuk pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kalau ini 2 angka pun kecil, yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan nak kau buka kita nak ada pengelut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadesa almarhum iya ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini manibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman teruyat suratul Mulk tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka.
Rahmani, mimnya juga terbuka. Rahim, terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi ukui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat di rumah rangka. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal kopi 10 nama itu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angka tuh nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya. Sebenarnya angka dasar bubur pecah pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cedek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata, tapi dia mau panggurung ya. Panci tahu sih kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruh nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cede warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah pecah pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurumnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah senabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, uko 10 Muharram, dia isurum kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya peca cete modalan. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah pakai buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mega tu tau kaya tau sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mega tau kasih asi tau sogi lo to pasapa lo kalolo lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya, apalagi kubitun rupa nih. Oh, ini jadi masalah. Makanya pandreki dan berpuasalah. Nah, sama ia puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil di padong petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali, karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanini baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga.
Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Yang kau tak baca cicak kau sulit, dijamin kau mati itu sulit. Yang kau mati tak baca cicak kau ini, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Dentro kimelo mati kau dinokor. Angkat dia beri mati dan kau dia tak mati suka tewan dikit. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, ladita waktu nama cene upilalan dan neraka, juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Yang kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi yang kau melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah baca mati. Ya kau makan lagi Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka dah kamaki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesenan tu. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layar ada satu doa. Maka dia tuh tahu relo ulama kita termasuk guru Tajah Abdul Rahman Abu Dali almarhum Al-Furra. Apa kata beliau? Sahadat pemulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tuh motot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina, tanah taruh ke dompet. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamunya, manas sabena. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira.
Tapi ingat, denang kanagana dia itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang. Maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta, ganda tidak. 10 juta gaji na laki ka, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastar. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak gue. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maya pak, pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minandre. Ya, cari kristal dijejer di lemari. Cari ada pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan pakai masam pajak. Dasar nama repa yang pakai masuk subolo sih, masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia itu gak aku baru hukum merung kan. Mega. Ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak. Ya kau angkat pakai mau masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Badhuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabayan ninang kawatu na wampea pura upalin na upasuro ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gak tahu sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu dengan alina musuro pasurukan dan alina pasuro Guru Taqi Haji Abdul Rahman Amodale lau sampuri nama pamula ulun na latu tangana di mimatu galisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah ikut Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya umilauki langsung lo kotomatewi maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabuting baru isuruh lo masih rokon. Ini tahu baru macawi Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo barakah upang Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu barakah pada talingi atau pandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak biasa itu. Ipo taletok kak kasih kali nama di ngamakula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah kayak talingi lina bulutan. Itu sama.
jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di sidrat, bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu, karena yang di sidrat itu hanya petilasan, tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Batu memang jasadnya. Jadi memang kita orang Batu ini luar biasa, Pak. Ini adalah kota spiritual, tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Wah, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya guru masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru Tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah Guru Tak masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti, deto gagataw ya wasi salah. Deto gagataw purai pauja. Dia makukuha dosa dia disalai kamarain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5 sebut atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi milagi unroi mapalantu atau masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu makukuha HP mana maninaurus. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa keda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadiis yano ko Bone. Padalang kay lakay na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus sudah ditaloko si de kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh pensiun dokter itu iya. Jadi aku angka dokter de gato malasa pak mapadiul batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda yutus lo baru. Atau yutus lo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Raya walaupun Nabi tak malapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan, denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tomato tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-na, 05 na 10. Napaganjati sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Dia komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Napalin na hapena, kemudian makan, nah lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, nabi kau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kita jelasan, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca.
Coba kan ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak, cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya anggap tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas tidak kami makan ya makan dicukuh, jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, ini atakku malenga, dia bilangan nggak nalenga, dia tuh bilangan lu pada waktu. Yo pwede ko igat tangina di sirat, isuruh pe matam. Alasannya salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dekat madu berubah. Manjadil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangkap pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namudu sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank yang tumatu panitia ipapeng dulu kusul. Dia tukar ke baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu raba. Orang Bugis mengatakan capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun sehingga natemi atau penderita tadiolo
jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada bala yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tuh salah paham. Maka ada asyik itu aja, bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyik aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahu mesti no ya balai satu kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa nasa tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumain nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka anawani lalan nasi tawe na rekode na tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natindro tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, nah tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rotong terima gilam. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab magai Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar di makdo jamato dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kode itu lero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul, 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar, karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kung Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kung Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat, aku nonton riro. Apa beda tuh taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki yo kartasa enang kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko meki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajang. Ya na pura masampaja samana sa tingal kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab na dikta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala, nalay pong Allah Taala dosana na patala nyo ko sa lingkana si mawo ko ulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipapinanding ko to pura masampaja, berarti tatulungan di barakat sampajang. Tapi kaya tahu malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang salatnya khusyuk. Yang ko tantong-katong kami masampaja, degaga, turupusa binakulian.
Tapi di tongkang aku tuh. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ia masang pajangin pas suku-suku memang. Tak kali ia mau pakai sigeni apa suku-suku. Aja tak kada, yang penting kurang. Tidak, apa suku. Nasabak talagang mati salah. Ini penting. Kadang-kadang aku nggak tahu maka data aja nggak Cina apa wasam aja Cina apa tonggang itu. Ini yang jadi masalah. Ini doa di tonggang ke mana sah. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar lutar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman dia nama sama pun dah kecil-kecil. Ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, menelmaut, maut nabi manasa. Engkau tahu ni mamun, amin. Diterima ke pandungan atau makir, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sangat dipira jangan dipira malam itu benar berkurung itu benar siru itu benar. Nah pecini maka dia yana. Pasti dia talengi. Maka kami ada di tu bilo, ya lewat pangan aja lo. Kan begitu. Tapi dia dari kau nggak tahu macam bila orang tu bola nak, wih kajak bunga-bunga ada buat jadi, wih cantik nabi bola ada, Allah, kira kita mari lamari bunga kau kajak nih, padahal dia ni sadar ni loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mampaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia itu kasih gagai dia itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gagal natane, kau nare balaw tu pada itu gagal. Begitu kita selesai. Maka orang berdoa dia doa. Mata nang aku ni, nare ke balaw je. Kau nak tubuh tu kau ni nanti binalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku o kulalang na neraka napuran yang kau kusuruh aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komelo ki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua.
Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya satu huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau uko tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama Cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati guru tak degaga tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong alata. Bikin padisangan pas salama itu pak dia nagaga tahu nabuang muli loka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imagine kamu patau nabuang muli loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasang nih semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Ya kuna dengi papinya mo kung Allah Ta'ala sujud lalo kita apa ya kung dia sujud na dengi to bala. Meron to watun na si bawala kay na santai sama suaminya. To di manoto may sinetron na lupay masampayan. Si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kayak begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangis bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dipung Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilai na nomor pa na aku tanaman na siyempre kata hajure Pak Ustaz, ang iba moto nito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu na si bamong palaki na tu di manonton ni sinetron Micawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ka masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, may bumita, ya kung kagaga mo dyan mo pas napasala tawi, ang karuntay laumalay, narinring runtay si mga anak-anak, ini ketika dia tarik, lukmanul hakim, ketika dia tarik untang, aga nasa pakampong, asang katutaw bodo, galaan na untay tan na isya, pudang yan na, ito na ipasalaki na sa wadin ni Enrique untay, ayo kita naik bersama, nakaduay untay, nulay si dia kampong makadasi, tau pa, degas sinyawan, manang ka nakaduay untay na mga katana, di mana naman nite ulo-ulo ina mapawa makatana na podang yanana no ko na supaya madingar-dingan anak na renring untay bapak na tudayase na dati si dia kamu makarite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam-nyamana si tudang na podang yana na kumakito na iko menrek na yan no ade na renring untay anak na menrek yase na dati si dia kamu makarite anak na padurakan na palalang yang muna napadi na yase tudang coba nasa dito menre na sale menre dua di sale iya menre salah tu ikut menre salah tu pakui pale lo no wala au na limpa yung tadi nesang yung tadi pertama ko si kamu nak kadesi ko katutaw jangan melo lawan pemerintah juga demikian pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo ito masampanya kapirimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah. Karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan.
Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini ay, makan jak mana itu lomonri. Patutuk dan ini ay, niatkan kebaikan, insya Allah. Namun dia pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniak madece kita. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kau dia gagal tuh lemala cara maku pamula nala tu capana. Ya tu naci dia tala. Tapala pari atita kong kata pojaki. Meloki kata masuk ke masakin lalang ya tu tama. Pada kalau kima pasa ada dia nasupasa. Bisa dilo pasa ada na pasa. Ini manibawa ki kami lo tu tama. Namun lari kita tengah pasal itu tetap pagala. Ang kanasa na dita. Ya kumikot tama suruga, masagay na lalang yung mulang tama. Pada kalau kumapasa na nila supasa, lakukan 3 hal. Nomor 1, wala ide kita mapiya ilokoriko. Ya kung katampaw jaki, tinodong ang inasalama. Jadi wala ijay mancidece. Itulah yang disebut dengan makibwa dece. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajar langin ren atau makin ren yang jumpudang. Bali mulata macicil motor ini palit pak. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa tahu dan lekong kacipi. Makanya dia antri tama surga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara Kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk pengalatan tahun baru Islam. Ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darahna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko boleh mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya kupure masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupure masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu kepaham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sempaya mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam.
Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka atau magpigaw di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigaw anu masalah, nampak pigaw anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mampamulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogama, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi aja na gambaran artis ya tamu kilala masih gini. Ya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah ia waniwe angkat kasih napasirun tu pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka pun kecil. Yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya. Karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitakan ko ibuka kita na alena pangulut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman-teman, tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum
Iya ko suratul mulk untuk orang-orang tua baca suratul mulk. Sama angkat tu barakana suratul mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul mulk nasa Nabi adalah surah al-munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini manibawa kibri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca satu kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan lima teruyat suratul mulk tabaraka. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini kau, oko bisa pulau nama tu. Yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero. Agak ibu, saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau, mapeja, buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya. Sebenarnya angka dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek di mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita aku mapalin na andre na mega tahu pasti kan. Tapi dia bapak gurungnya. Panci tahu saya kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kong kaagaga inasu cede warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurangnya Nabi memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah sanabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuruh itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok kenapa? Karena ya peca cedek modalan. Kalau
usi batu gola cerla 2 batu warna siling setengah liter nandre ni 5 tahu ya tuh dia dah campur supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah becak. Tapi ia di tahu sogi aja tak becak. Apa nreto ngi? Mereka tahu kaya tahu sogi macio to koma becak pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih asi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi ketika makanan sudah bercampur 5 macam maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya apalagi kumitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nasabah ia kuma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini selangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali Pak. Angka citi Pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tapi taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi. Maka dia meninggal pada hari itu maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu sur. Ya kau tak baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kendro kimelo mati kau denokor. Angkat dia beri mati lena. Kau dia tak mati so mati wandiki. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, Nabi waktu nama cene upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namanya neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad kata saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo patah apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo itu tuh pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah cakap maki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat tapabelaika boleh di neraka. Maka dak maki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layar ada 1 doa. Maka dia tuh tahu ulama kita termasuk guru Tajah Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadat ulama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tak
tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian, sujud 7 anggota tubuh, sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Yanang kano dina itu 77 nomor sirina tanpa tanpa taruh ko dompet. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamunya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung gitu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, denang kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang. Maka laki kong kagajina laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gajina laki ta, mabalanja ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kalok eh. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya apa? Pane manusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relatain apa ne pasti minandre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari ada napaki, ia penuh osi. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan napaki masang pajak. Dasarnya mereka napaki masuk subolo sih masuk sukusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh agak ku baru hukum merung kan. Mereka. Ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakaian tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kong kapakya mo masiri ko pakai lojoka, mestinya lebih masiri ko pakai suruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Berkat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Tagi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil.
Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agar nasa guru teka jibat hudin almarhum. Ia tu guru teka Abdul Rahman Ambodal wali tuna. Nasabayan ninang kawatu na wampea. Pura upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gagataon na. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jibat hudin alin na musuro pasuro ka. Dan alin na pasuro guru teka Abdul Rahman Ambodal. Lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana di mematuh garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Gorotta ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka ikut aku. Saya selalu mengatakan, saya malu kalau lewat di Bandung. Pasti singgah di makamnya Gorotta. Membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Gorotta. Kemudian berdoa. Ibu, kalian nggak kasih baraka. Talingi baraka bija-bija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandrita ini. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya umilauki langsung lo otomatis, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kau kabut timparu isuruh lo masih rokon. Ini tahu baru macam Gorotta. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah ke Gorotta. Napa milo baraka ku Allah Ta'ala. Taling nggak kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak ku matu baraka pada talingi atau pandrita. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bolana nama kanja ini tak ada biasa ibu. Ibu tali itu kak kasih kali nawan di ngama bola makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talingi baraka pun talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina Gorotta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Gorotta Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Bandung. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Bandung memang jasadnya. Jadi memang kita orang Bandung ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Gorotta masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benarnya. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gorotta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah Gorotta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Deto gagatau ya wasi salah. Deto gagatau pura ipauja. Ia makukuha dosa dia disalai kemarahan atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5 sebut atau baca berarti kita berdosa. Menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi milagi yonroi mapalagtu anu masalah. Hisapnya lama. Apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana manina urusan. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa keda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayayan mapadihan ko Bone. Padahal kay lakay na jamba-jamba din isa. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa
yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga, itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus nabi teloko si kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Itu. Iya. Jadi angka dokter na de gato malasa mau padiul batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka boleh jumpa anda utus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, monroko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monrobami dia kata malasa. Raya walaupun nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh makan tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganya di sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi makokoy hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Dan paling HP nak kemudian makan dan lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita biasa angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Dipes di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas tidak kami makannya, ia makan dicubuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan nga pada wakad. Yung pwede ko igat na disirado, isuro pa magtama. Alasan na sa najempo. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-maduban manja'il hasanati falahu asram salihah. Ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namun 21 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utang. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank dia nanti matu panitia ipapeng dulu ke surga. Dia tuh kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya
banyak, bangun menara tinggi, bangun masjid, bongkar lagi, bangun masjid, bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau pendeta tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyik itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyik aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia secapu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa ngasat tema kada nak agak nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko asojumai nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka annawanni lalan nasi tauwe narekode natin rotawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Irotong terima gilam. Jadi wannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar lagi mak do jamato dia natinro, tapi mana subur asa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kode itu layero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendak. Ini Allah yang minta siapapun yang datang istighfar, maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk.
Cedeni betul 10 menit melona tama subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kung Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kung Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kung melo kita taubat, aku narotong rilo. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kyo ko kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya kumatana ipapinandinge kotame waktu sampajane. Ya nato pura masampaja samana sa tingan kalega. Berarti itu hikmah salat. Na sabab nabi tamakada. Ya kumeloi do masampaja ngumaku tanah pong Allah Ta'ala. Nalay pong Allah Ta'ala dosana na patana nyo ko sa lingkana. Si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Ya jika kumaringan ipapinandinge ko to pura masampaja. Berarti tatulungan ni barakat na sampajane. Tapi kaya tahu maringan papinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kau katong kami masampaja, degaga, turu pusat dinapulianan. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajangin pasuku-suku memang. Tak kali iya mo pagkasilewi tapasuku-sukui. Aja tak kada, yang penting punay. Tidak, tapasukui. Nasa batal lang ang matisara. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadat aja nga Cina po wasampaja Cina po ito gitu. Ano na din ragal mo ay hindi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitaru-tarunya tapi megatori tamamu jago. Jadi masalah. Iman na din naman sama mo nakaciyo-ciyo. Ay yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut na babi manasa. Ang kato ni mamun amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akar sehat, coba gani. Kung kato lo bola kami mampabuti, nasa may mampabuti sana di birajan ko di bira malam, ito meron kurong, ito meron sirum, ito meron napachili makada yana. Pasti dia talengi. Makarami ada gitu biro, ada wabangan na jono. Kan begitu. Tapi dito na kong katawe macam bilaro ulang tu bolata wih kanya pa bunga-bunga ta buat jadi wih cantik na pe bolata Allah kindro ki mari lamari bunga ko kanya ne padahal dia ni sa pero ni lomanto kan begitu Allah itu butuh dirayu walaupun dia tidak marah tapi kenapa kita marah engkau yang maha pemberi rezeki engkau yang mengatas karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manila itu mamparici mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai dia gitu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga na tanay, kung nanre balaw itu pada itu gaga. Jadi kita selesai. Maka orang berdoa dia doa. Mata na nga po, nanre ke balaw niya. Kung natuboto ko rin natin, binalik ko. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belo-belo. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati. Dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat karena dia bangun sholat malam. Langsung
Ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami manginang kaasakku o kulalan na neraka, napuran yang kau kesuruhan. Agar nasa malaikat, suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamar melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air. Karena ibumu tidak mau membangunkan engkau, maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang, takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita, itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia nulis minta dicek. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau nggak tahu nama dia macam, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan ditawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka memang tigurutta dia gagap tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin padisangan pas salama itu pak, dia gagap tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imagine kamu patau nabuah oli roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya kung nalingin papinya mo po nga Allah Ta'ala sujud lalo kita pa. Iya kung dito sujud nalingin to bala. May natawad to na si bawala kay na saan kay sa masuami niya. Tuli manon to may sinetro na lupay masampayang. Si sana machan nila kay na napay mo to masampayang tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kaya begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangis balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri manilakay na nompa pa na kuta naman na siyempre kata hajul Pak Ustaz, ang iba at moto dito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan to na si Bamong palakay na to di manon to mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga.
Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah. Tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kongka masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ina nego minta ya kongka gaga mo jamo pas na pasala tahu. Angka runtai lau male, na rendengnya runtai si mawa anak-anak. Ini ketika dia tarik, Lukmanul Hakim, ketika dia tarik untang, agak nasa pa kampung, asal katu tau bodoh. Galak na untai tan naisya. Pedangnya anak itu nak ipasala kita sama dia ni Enrique untai. Ayo kita naik bersama. Nak kedua untai, nolai si dia kampung maka dasi. Tahu pa dia kasih nyawan. Manang ka nak kedua untai nama ketana. Dia mana-mana ni teh ulong-ulong ina mapawa makatana na podang yan na no ko na supaya madingar-dingan anak na rendring unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu maka dite to mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tuda na podang yan na ko makito na iko menre na yan no ade na rendring unte anak na menre yase na dabi si dia kamu maka dite anak na padorakan na palalang yang boda na napadi na yase tuda. Coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre sana to iko menre sana to pagi pale lo no wala au na ilimpa yung tay nesang yung tay para tamo ko si di kamu nakatedesi ko katutaw jangan melo lalo. Pemerintah juga demikian pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tayo mas pajak kapilimanan nito sisan na ilonggarkan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti menguji sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan ini makan mana itu lomonri patutur dan niatkan kebaikan, insya Allah namun dia pernah berhasil. Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting mania madeci kita. Saya kira ini penting saya sampaikan. Kode gaga tu le male cara maku pamula na tu capana ya tu na cidi tala tapala pari kita kung kata pojaki melo kita tama suruga masagina lalang itu tama pada kalau kita pasa na din sa pasa bisa dilo pasa din na pasa ini manimawa ki gamelo to tama namun lari kita tangana pasa dito tetap pangala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masagina lalang yang mulang tama pada kalau kita pasa na din sa pasa lakukan 3 hal. Nomor 1 wala ide kita mapiya lokoliko ya kung katang pojaki tinodong ang salama. Jadi wala ijai menci DC. Itulah yang disebut dengan maki buah DC. Kemudian yang kedua, wajar angin ren atau makin rennya jumpudang. Bagi bolata macicil motor ini paling baik. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa tahu dan lekong kacidi. Makanya dia na antri tama surga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara Kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk pengalatan tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji. Padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah,
ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko boleh mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko boleh masa pajang, dipanggil Pak Solat. Ya ko boleh masa syahadat, dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam, tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu kepaham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sebelum pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sampai mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu ngadece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mampamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 kompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi Senin puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogawa, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bargo. Itu bisa. Jadi aja na gambaran artis ya tamu kilala masih. Ya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan dan di Sidram kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya wanewe angkat kasih napasirun tuh pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah.
Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram, karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kalau ini 2 angka pun kecil, yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nah sabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya, karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan nak kau buka kita nak lena pengulut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Guniyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah, na puasa tu pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadesa almarhum iyaku suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini manibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan imat teruyat suratul Mulk tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa pulau nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau ma beca, ma buburu siaga pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada dasarnya sebenarnya angka dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh.
Nah sabab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek di mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita aku mapalin na andre na mega tahu pasti kan tahu, tapi dia mau panggurungnya panci tahu sih kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kong kaagaga inasu cede warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. B. Cuma ya nasurongnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peja. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peja, ulama dulu mengatakan peja kok, kenapa? Karena ya robeja cedek modalan. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peja. Tapi ia ini tahu sogi aja tak peja. Apa nre to ngi? Mega to tu tahu kaya tahu sogi macio to koma peja pitun rupa. Lo sapaloka jangan, cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mega to tahu kasih tahu sogi lo to pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya apalagi kubitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nasabah ya kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakat. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil ipak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu sur. Ya kau tak baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Dino kimelo mati ko dino ko. Ang kadiyuri mati lena. Ko dito mati so mati wandiki. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, nabita waktu na macam ne upilalan na neraka, juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namanya neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini?
neraka. Ya kau baca umatmu Muhammad katalu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo patah apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi aku melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi gampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati nih, salah mencakap maki. Ya pemakadaki Allahumma ajirni minan nar, buat tapabelaika boleh di neraka. Maka maki Allahumma dahilni minan nar, buat tapat maka neraka. Jadi bawa lesedan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau itu layar ada satu doa. Maka itu nggak tahu ulama kita termasuk guru Tajik Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadakan ulama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irindring aku Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina. Tanah panataru ko dompet na. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kong kamunya. Manas sa memang. Orang tua dulu begitu. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung gitu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram. Bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu memang puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanaganna dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagajina laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gajina laki ka, mabalanja ko pa sa ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak ko bahaya ini bahaya. Patapul asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maya pak. Pane malusia mau kemana miran lemari kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relatain apa ne pasti minan re. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pake.
ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau hilang? Tapi baju akan pakai masam pajak. Dasarnya mereka yang pakai masuk subolo sih, masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tadi dia tuh agak ku baru hukum merung kan. Mereka, ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angkat pakai mau masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Berkat guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Badhuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea pura upalin na upasuro ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya tahu dengan alina musuro pasuro kan. Dan alina pasuro Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana demi matugarisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru tak ini adalah wali Allah. Dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka itu Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih baraka, talingi baraka bija-bija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya kumilauki langsung otomatis maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabut timparu isuruh lu masih rokon. Ini tahu baru macawi Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lu ziarah Guru tak. Napa milu barangka ku Allah Taala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu baraka pada talingi atau pandrita. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak biasa itu. Ibu tali itu kak kasih dali nawan di ngama bola makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Baru. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi
makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makin Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang di Simpang Gurota. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurota masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor sidi. Deto gagataw ya wasi salah. Deto gagataw pura ipauja. Dia makukuha dosa dia disalay kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megay. Tasir ikaw ka berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca ibarat kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi milagi yun roy mapalagto ano masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak, may katawang ako ka, HP mana maninaurusan. Bisa mana urusan na teh. Mapadilag ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa Pedayano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayaan mapadihan ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter auto sudah ditaloko si kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh pensiun dokter itu iya. Jadi angka dokter de gato malasa pak mapadiul batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung pada maka boleh jumpanda utus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Mereka walaupun Nabi tak malakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh matot tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganjati sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi makukuha, hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Nah paling na HP na kemudian makan dan lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita biasa angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas tidak kami namakannya, ia makan dicubuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan lupa lewat.
Yo pwede ko igatang di sirado isuruh pematap. Alasannya salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-maduban manjanil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namudu sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank dia nanti matu panitia ipapeng dulu ke surga. Dia tuh kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau pendeta tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asli memang aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asli aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa nasa tema kada agak nakasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumai nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawan nilalan nasi tawe na rekodena tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung
dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi tahu dia nak natindro tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rotong terima gilam. Jadi wannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab makai Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Neki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar lagi mak do jamato dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya qadatul layro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul, 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar, karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandi tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kok Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kok milau kita taubat, aku naruh tonriro. Apa beda tuh taubat dari istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kyo kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko mekik misangi barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinandinge ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja samana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab nabinta makada. Ya ko meloi do masampaja ngumaku tan po Allah Taala, nalay po Allah Taala dosana na patala nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapinandinge ko to pura masampaja, berarti tatulungan di barakat sampajane. Tapi kaya tahu malingan papinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang ko tantong-katong kami masampaja digaga turu pusa binakulian. Tapi dito kakak ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ya masampajani pasuku-suku memen. Tak kali iya mo pagkasigani tapasuku-sukui. Aja tak kada yang penting kuray. Tidak tapasukui. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kala kung kataw makadataja nga Cina po wasampaja Cina po itong itu. Ay na hindi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman na din naman sama mo nakaciyo-ciyo. Ay na jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut na babi manasa. Ang kato ni mamun, amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gani. Kung kata lo bola kami mampabuti, nasa may ka mampabuti sa ngani, bira jangan bira malam, ito bira kurung, ito bira sirum, ito bira ano. Napacini makada yana. Pasti dia talengi. Makada
itu bilo herewa pangan na jono. Kan begitu. Tapi dito dari kong katawe macet. Macet bilo ulang tu bolata. Wih kanya pa bunga-bunga ta buat jadi wih cantik napi bolata. Allah. Kinro ki mali lamari bunga ko kanya na. Padahal dia di sadar ni lomanto. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus. Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mempeleci matamu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai dia itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gak ada natane, kau nare balau tu pada itu gagal. Jadi kita selesai. Maka orang dia bilang, mata nang aku nih, nare ke balau aja. Kau menantu boto kau di kaki bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat tahu kok madejing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat, karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami manginang kaasakku okulalan na neraka, napuran yang kau kusurungan. Agar nasa malaikat, suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angkat tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau upo tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena
karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta degaga tahu salama na sabab padisangan kecuali padisangan nai lagi masih kupong alata bikin padisangan pas salama itu pak dia nagaga tahu nabuang uliloka karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imagine kamu patau nabuang uliloka, berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nalingi papinya mo po nga nataala sujulado kita pa. Iya ko dito suju nalingi to bala. May natawad to na si bawala kay na saan kay sa masuami niya. To di manon to may sinetro na lupay masampayan. Si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahaju. Subhanallah, subhanallah. Kaya begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri manilakay na nompa pa na kuta naman na siyempre kata hajwe Pak Ustaz, ang iba at moto dito kaman ni subhanallah, subhanallah. Iwan to na si Bamong palakay na to di manon to mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ina, may bumiti, ya kung kagaga mo dyan, mapas na pasala tawi. Ang karuntay na umalay, narindring yung runtay si bawa anak-anak, ini ketika dia tarik, lukmanul hakim, ketika dia tarik untang, aga nasa pakampong, asan ka tutaw bodo. Galaan na untay tan na isya. Pudang yan na, ito na ipasalaki na sa wadin ni Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nakaduay untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa, degas sinyawan. Manang ka nakaduay untay na mga katana. Dia mana-mana nite ulong kulo ina mapawa makatana na podang yan na no ko na supaya madingar-dingan anak na rin untay bapak na tu dayase nadabi si dia kampung makalita ito mataw pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam-nyawana si tudak na podang yan na kung makito na ikomenre na yan no ali na rin untay anak na menre yase nadabi si dia kampung makalita anak na padurakan na palalang yang muna napadi na yase tudak. Coba nasa dito menre na sale menre dua ti sale iya menre sana to iko menre sana to pagi pa ni law no wala aw na ilimpa yung tay nesang yung tay para tamo ko si de kamu nakatedesi ko katutaw jangan mero law pemerintah juga demikian pasu peraturan makadade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tenite masapad ka pilihanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti menguji sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan ini makan mana itu lo monri patutur dan niatkan kebaikan, insya Allah namun dia pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniat madeci kita. Saya kira ini penting ku sampaikan. Kode gaga tule male cara maku pamula na tu capana ya to na cidi tala tapala pari kita kung datang po jaki meloki kata masuro ka masagina lalang ito tama pada koloki mapasa na din sa pasa bisa dilo pasa din na pasa ini manibawa ki gamelo to tama namun lari ki kutangana pasa dito tatap pangala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masagina lalang yang tama pada koloko mapasa na din sa pasa lakukan 3 hal. Nomor 1 wala ide cita mapiya lokoliko ya kung katampaw jaki tinodong ang ginasalama. Jadi wala ijai mencidece. Itulah yang disebut dengan maki gua dece. Kemudian yang kedua, wajar rangin ren atau makin rangnya jum pudang. Bali mulata macicil motor ini palit bae. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk memakai
siwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa tahu dan lekong kacibi. Makanya dena antri tama surga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko pulai malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko pulai masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya ko pulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sampai mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau magpigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nariko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mampamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan ada nanti
Saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas usaka siaga zakat nakogawan, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Baru. Itu bisa. Jadi aja na gambaran artis ya tamu kilala masih gini. Ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkat kasih napasir untuk pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bong kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si teman nak kau buka kita nak lena pengelut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya. Mengeri ini, letu lorong, ini manibawa, kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terluyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga.
Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya Yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi ukui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirupakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama itu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli pasero. Agak ibu saji ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek di mana mani andre no kemana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panci tahu sih kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isurui nasui napasigaru ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cende warra na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurangnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, adalah senabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya peca cete modalan. Kalau kusi batu, gola cella 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ini 5 tahun itu dia dah capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa itu ni? Mereka tahu kaya tahu sogi macio to peca pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih asi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Ya apalagi kubitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nah sama ia puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah.
Jadi aku ini salang ide tata masuruga, tau baru ide tata masuruga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali Pak. Ang kecil di Pak Dongeng petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca satu kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih satu doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi. Maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca satu kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Yang kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu sur. Yang kau mati tak baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kau dinokor. Angkat diri mati dan kau dia tak mati surga tewan dikit. Maka dawai malambil ada Ustaz. Kalau panjang, ladita waktu nama cene upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya kau melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati nih, salah baca mati. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat tanpa belaika boleh di neraka. Maka maki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh lero, ada satu doa. Maka dia tuh tahu lero, ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadakan ulama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tuh motot tadi dulu matandre paham, matandre senungan nah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor sirina. Tanpa taruh ko dompet na. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kung kamunya. Masa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus.
Istihara bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagajina laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gajina laki ka, mabalanja ko pa sa. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastan. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastan. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak gue. Bahaya ini bahaya. Patapuluh asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya apa? Pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relatain apa nih pasti minandre. Ya, cari kristal dijejer di lemari. Cari ada apa pakai? Ia penuh osi. Bajunya berjejer di lemari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan pakai masang pajak. Dasar nama repa yang pakai masuk subolo sih masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia itu gak aku baru hukum merung kan. Mega. Ah, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakaian tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angkat pakaianmu masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Berkah na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Badhuddin almarhum. Yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabaya minang kawatu na wampea pure upalin na upasuro ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gak tahu sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu dengan alina musuro pasuro ka dan alina pasuro Guru Taqi Haji Abdul Rahman amodale lau sampuri na mapamula ulun na latu tangana di mimatugagisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah ikut Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomatewi maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan.
Makanya kung kabuting baru isuruh lu masyaro kon. Ini tahu baru macawi gurutta. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lu ziarah gurutta. Napa milo baraka ko Allah Taala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu baraka pada talingi atau mandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana na makanja ini tak biasa itu. Ipo talito ka kasih dali na wadi nga magula mako kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka kay talinga lina gulutan. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di sidrak, bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di sidrak itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Batu memang jasadnya. Jadi memang kita orang baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya gurunda masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benarnya. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting. Saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurutta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurutta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Dito gagataw ya wasi salah. Dito gagataw pura ipauja. Ia makukuha dosa dia disalay kamalayan atau dosa. Hanya telunjuh ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikaw ka berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5 sebut atau baca berarti kita berdosa. Menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Hindi milagi yung roy magpalanto ano masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak, may kataw makukuha, HP mana maninaurusan. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadihan ko Bone. Padalang kay lakay na jamba-jamba dinisan. Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus sudah ditaloko si de kampung 5 tahun macam dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Iya. Jadi kung dokter na de gato malasa pa mapadiulo matuto. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka na boleh jumpanda yutus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia gato malasa. Monro bami dia gato malasa. Rewal ko nabi tamalakor nasa din namin malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan, denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tomatot tariolo, 05 na ngapuna, 0 anak na, 05 na 10. Napaganya di sunekana, napa?
makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang aku kuat gila. Dia komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Napalin na hapena, kemudian makan, na lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Biasa, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke Ramadan ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak, cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengurus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidak kami makan dia, ia makan dicukuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malengah, dia na bilangan na nalengah, dia tu bilangan lu pada wakil. Yo pwede ko igat tangina di sirat, isuro pe magtama. Alasan na sa jepu. Iya. Jadi itu pasti dia kan madu-madupan. Manja'amil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namun 2 binas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Ya, makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, dia nanti panitia ipapik dulu ke surga. Dia tahu kok baru di Alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah.
Dia menulis kurang lebih 1000 kitab. Dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru. Karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa wa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyirin itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyirin aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoji lagi numpur lagi Muharram biasa ngasat tema kada nak agak nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumai numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawanni lalan nasi tawe na rekode na tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotong terima gilam. Jadi wannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar di mak doja matau dia natinro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kau dia itu layero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Cedeni betul 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kok Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kok milau kita taubat, aku narutun riro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya pemarogi yo kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim.
Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko mekik misang ibarakatnya sa sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja sa mana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab nabi ta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan po Allah taala. Nalay po Allah taala dosana na patalan nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapinanding ko to pura masampaja, berarti tatulungan ni barakat na sampajane. Tapi kaya tahu malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang salatnya khusyuk. Yang ko tantong-katong kami masampaja, digaga, turu pusa dinapulian. Tapi dito kakak ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ya masampajangin, pasukul-sukul memen. Tak kali iya mo pagkasigani, tapasukul-sukul. Aja tak kada, yang penting kurang. Tidak, tapasukul. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadataja nga chinapa wasampaja chinapa to gang ito. Ay na hindi masalah. Niludo dito gaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi megatoi tamamu jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mamu na keciyo-ciyo. Ay na jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut nabi manasa. Ang kato ni mamun, amin. Diterima kepandungan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gani. Kung kata lo bola tapi mampabuti, nasa may mampabuti sa ngani, bira jangan bira malam, itu bira kurung, itu bira siru, itu bira napa cini makada yana. Pasti dia talengi. Makarani ada gitu biro, ada wabangan na jono. Kan begitu. Tapi dito na kung katawe macam bilaro ulan tu bolata wih kanya pa bunga-bunga ta buat jadi wih cantik na pe bolata Allah kindro ki mari lamari bunga ko kanya ne padahal dia ni sa pero ni loman kan begitu. Allah itu butuh dirayu walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus, karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mamparici mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai dia gitu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gada natane, kau nare balaw tu pada itu gada. Jadi kita selesai. Maka orang dia bilang, mata nang aku nih, nare ke balaw aja. Kau pernah tubuh tu kau di kaki bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madejing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasagku o kulalang na naraka napuran yang kau kusurungan agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe.
Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau upo tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama Cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap pun, dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati guru tak, dia gagap tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong alataan. Bikin padisangan pas salama ini pak, dia gagap tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinkan kamu patau nabuah oleh loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya kau nadengi papinya mau Allah Ta'ala sujud lalo kita apa ya kau dia tak sujud nadengi to bala mereka tahu waktu na si bawa lakaina santai sama suaminya tu di mana tu misi netron lupai masam pajang si sana macam di lakaina napai moto masam pajang tahajud subhanallah kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia tak sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilai na nomor pa na aku tanama na siya kata hajue Pak Ustaz, ang iba moto di tengah ni subhanallah. Iwan tu na si bamong palaki na tu di manonto mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ina may bumite ya kung kagaga mo diyan pas na pasala tawi ang karuntay laumale na rindringnya runtay si bawa anak-anak ini ketika dia tarik lukmanul hakim ketika dia tarik untang agak nasa pakampung asang katutaw bodoh galak na untay tan na isya pudangnya anak ito na ipasala ki na sa wadin ni Enrique untay ayo kita naik bersama nak kaduay untay nolay si dia kampung makadasi tahu pa dia kasih nyawan manang ka nak kaduay untay na mga katahanan dia mana-mana nite ulong kulo ina mapawa makatana na podang yan na no ko na supaya madingar-dingan anak na rin unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu makadite ito mato pa lang muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudak
Napudang yan na ko makito na iko menre na yan no. Ali na menre yung te. Ana na menre yasi. Nadabi si di kamu makalite. Ana na padurakan ana palalang yang boda na palina yasi tuda. Coba. Nasa dito menre na sale. Menre dua ki sale. Iya menre sana to iko menre sana to. Paki pa ni. Lo no wala au na limpa yung te. Nesang yung te di pertama ko si di kamu nakatelesi ko katutaw jangan melo lalo. Pemerintah juga demikian. Pasti peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasin natin ito masapaya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti menguji sampai dia masuk ke dalam lahan itu kuncinya yang penting makan jak ini makan jak mana itu lo mondri patutu dan niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya yang penting mania madeci kita saya kira ini penting aku sampaikan kode gaga tuh lemale cara maku pambulan na tu capana ya tuh na cide tala tapala pari kita kung kata pojaki meloki kata masuru ke masakina lalang itu tama pada kalau kima pasa na din na supasa bisa kilo pasay din na pasa ini manibawa ki kami no tulad tama nangulari ki ko tanana pasay dito tatag pangala ang kanasa na binta ya kumeko tama suruga masagina lalang yung mulang tama pada kalau kumapasa na din na supasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide kita mapiya lokoliko ya kung katampaw jaki tinodong ang ginasalama jadi wala ijae mencidece itulah yang disebut dengan maki wadece kemudian yang ketiga yang kedua wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang bali bolata macicil motor ini palit pak insyaallah makai yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu maka itu menjadi manusia pilihan sisa putau dan lekong kacibi makanya dena antri tama suruga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi, tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada termasuk gelar haji itu hadiah dari Belanda, tapi jangan marah Bapak Haji Ibu Haji kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna nabalu ulawanna nabalu darahna nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting aku sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah seandainya melo ipakai manang ya ko boleh makai yoli Pak Haji ya ko pulai malah mengeluarkan zakat maka dipanggil Pak Zakat ya ko pulai masa pajang dipanggil Pak Sholat ya ko pulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023
23. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat dan Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sahabat Salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sampai mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roma pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini puasa sunnah adalah tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nak gawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bargo, itu bisa. Jadi aja nana gambaran artis ya tamu kilala masih gini ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya wanewe angkatkan sinapasirun untuk pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka pun kecil, yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nah sampai iya ko makasibir nih iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitakanlah kau ibuka kita anak lena pengelut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih sabar lagi
sudah lewat. Itu. Makanya si temennya tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia ku suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya. Mengeridi, letu lorong, ini manibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan iman terluyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat di rumah rangka. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek de mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita aku mapalin na andre na mega tahu pasti kan tahu. Tapi dia bapak gurunya panci tahu sih kikimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruh nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cek de warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa.
sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. B. Cuma ya nasurumnya Nabi memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa Nabi, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita makan karena suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya roh peca cedek modalan. Kalau kusi batu, gola celah 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahun itu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nre to ni? Mereka tahu kaya tahu sogi macio to peca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kubitun rupa nih, oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nah sama ia kuma puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakat. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Angkat citi pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ia kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Ia kau mati aja baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indroki melo mati kau dinokor. Angkat dia beri mati lena. Kau dia tak mati surga tewan dikit. Maka dawai malam bila ada Ustaz. Kalau panjang, Nabi waktu nama cene upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ia kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa apa lagi mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi aku melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah mencakap maki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka dakam maki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesedan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layaro, ada 1 doa. Maka dia tuh tahu layaro, ulama kita termasuk guru Kiai Abdul Rahman Abu Dali almarhum Maghfurlah. Apa kata beliau? Sahadat ulama. Raditu billahi rabban
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku melok irendreng ako na ditatam surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi ulo matandre paham, matandre sandungan dah. Biasanya sandungan tapawul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina, tapana oo tanapa natalo ko dompet na. Aga nasa indo dui. Dena capu di kunasa kung kamunya manas sabena. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hidup gitu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gaji na laki ta, mabalanja ko pa sa akin. Ya ko 10 juta kijupan na lo malidasta. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidasta. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah-ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak ko. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mainnya apa? Pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini, haja ini, haja ini. Memang relakai na pane pasti minanre. Ya, cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilalang? Tapi baju ada na pakai masam pajak. Dasar na marepa na pakai masuk subolo sih masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh gagak ko baru hukum merong kan. Maiga. Ah, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat paket tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kung kapakya mo masiri ko pakai lojoka, mestinya lebih masiri ko pakai suruntuk wa Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Tanya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil.
karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Naguruta masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Tagi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Tagi Haji Badhuddin almarhum. Yaitu Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea. Pure upalin na upasuro. Ubuka ipawalunge. Hanya kapas isinya. Dini gaga taon. Sebab memang wasiat na makadaya kong Haji Badhuddin alin ang musuruh pasurukan. Dan alina pasuri Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalil lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana di mimatugagisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Tak ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu di Baraka itu Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru Tak, membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu sehingga bacakan suratul Fatihah Guru Tak, kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih baraka, talingi baraka bija-bija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting paru isuruh lo masya rokon. Ini tahu baru mencari Guru Tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru Tak. Napa milo baraka ku pengalatala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu baraka pada talingi atau mandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak biasa itu. Ipo talito kasih dali na wadi ngamagula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina Guru Tak. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di sidrat, bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di sidrat itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Wah, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru Tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 38, 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makin Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru Tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah Guru Tak masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti de to gagataw ya wasi salah. De to gagataw pura ipauja. Dia makukuha dosa dia disalay kamarain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikaw ka berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat.
Cindi lagi onroi mapalang anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu aku kok HP mana manina urus. Bisa mana urusan teh. Bapak dilekak na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko Samarinda. Bapak diisi yano ko Jakarta. Ang kayan bapak di ano ko Bone. Padahal kay lakay na jamba-jamba dinisan. HP man. Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus nabi teloko si kampung 5 tahun manjagi dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Iya. Jadi ya kung kadokter na dia kata malasa pak mapat di ulu batu tuh. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda utus lo baru. Atau utus lo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bani dia kata malasa. Raya walaupun Nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh matot tariolo, 05 na ngapuna, 05 anakna, 05 na 10. Napaganjati sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba, silakan merapat. Napalin na hapena, kemudian makan, nalupai melodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kiniyasan, angka tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami makan ya makan dicukuh, jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, ini atakku malenga, dia na bilangan na nalenga, dia tu bilangan pada waktu. Yo pwede ko igat tagna di sirado, isuro pe magtama. Alasan na sa najepu. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-madupan. Manja'anil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun 2 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, yang itu matu panitia ipapeng dulu ke
Dia tahu kok baru di Alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Megi melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najah wa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu raba. Orang Bugis mengatakan capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asli itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asli aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan campur apa majamanam. Ini jadi masalah. Termasuk asoja lagi numpur lagi Muharram biasa nasa tema kada nak kesatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumat numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawan nilalan nasi tauwe na rekode na tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nini kita udah natindro tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotong terima gilam. Tujuannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, on romi lodong maka jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya ton terima gilam maka jalan. Meki milau assalamakan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran di mak doja matau dia natindro, tapi mana subur asa.
Ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya qadatul layro, setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Cedeni waktu 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat aku nak beriro. Apa beda tu taubat beda istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kau kata saya nang salah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya kau mekik misalnya barakatnya saja sampaja. Ya kau matana ipapenanding kau tame waktu sampajane. Ya nato pura mas sampaja samana sa tinggal kalega. Berarti itu hikmah salat. Nah sebab nabi tamakada. Ya kau meloi do mas sampaja ngumaku tanah pong Allah Ta'ala. Nalay pong Allah Ta'ala dosana na patala nyo ko sa lingkana. Simawo ko ulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapenanding ko to pura mas sampaja. Berarti tatulungan ibarakat sampajane. Tapi kaya kau malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang salatnya khusyuk. Yang kau tantong-katong kami masampaja, digaga, turupusa dinapulian. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajani, pasukusukul memen. Tak kali iya mo pagkasigawi, tapasukusukul. Aja tak kada, yang penting kuray. Tidak, tapasukul. Nasabatal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadat aja nga Cina po wasam pa Cina po tugang itu. Ay na hindi masalah. Niludo dito gaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi megatowi tama mo jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mga muna kachiyo-chiyo. Ay yan jadi masalah. Serius na bukan? Ada juga imam cepat nabi manasa, maut na babi manasa. Ang kato ni mamuna, amin. Diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akar sehat, coba gani. Kung kata lo bola tapi mapabuti, nasa may mapabuti sana di pira jangan di pira malam, itu meron kurung, itu meron siru, itu meron napacini makadaya na. Pasti dia talengi. Makadami ada di tumiro, hele wabangan na jono. Kan begitu. Tapi tidak dari kau nggak tahu macam bila ulang tu bola nak, wih kaya apa bunga tu buat jadi, wih cantik nabi bola ta, Allah, kindro kimari lamari bunga kau kanja nih, padahal dia ni sadar ni loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak berhak. Tapi kenapa kita merayu engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mapaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, pun dia itu kasih gagai di itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nare balaw tu pada itu gaga. Begitu itu selesai. Maka orang berdoa tidak doa. Mata nang aku ni, nare ke balaw ya. Kau pernah tubuh tu kau di kaki bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan.
Ya kok angkat tahu kok madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati. Dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami manginang kaasakku okulalan na neraka, napuran yang kau kusuruhan. Aga nasa malaikat, suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia nulis minta dicek. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama Cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam atandri tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagak tahu salama na sebab padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin padisangan pas salama itu pak, dia gagak tahu nabuang mau liloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinan kamu patau nabuah oleh roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nadengi papinya mo po nga nataala sujurado kita apa ya ko dita suju nadengi to bala meron to watuna si bawala kay na saantay sama suami niya to di manon to misinetron na lupay masampayan si sana macan nila kay na napay mo to masampayan tahaju subhanallah kayak begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangnya si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah.
Kenapa dia tak setuju? Berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari manilangkay na naumang pa na ako tanaman na siyempre kata hajure Pak Ustaz, ang iba at moto dito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu na si Mamong palakay na to di manonton ni Senator Micawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ayun na, may bumite, ya kung kagaga mo dyan, mapas na pasala tawi, ang karuntay laumalay, narindring yung runtay si mawa anak-anak, ini ketika dia tarik, lukbanul hakim, ketika dia tarik untang, aga nasa pakampong, asang katutaw bodo, galak na untay tan na isya. Padangnya na itu na ipasalaki na sa ni Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nak kedua untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa, dia kasih nyawan. Manang ka nak kedua untay na makatana. Dia mana-mana nite ulo kulo ina mapawa makatana. Na padangnya na no ko na supaya madingar-dingar. Anak na Enrique untay bapak na tu dayase. Nadabi si dia kampung makadite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam-nyawana si tudang. Napodang yan na kung makito na ikomenre na yan no ade na renre yung te anak na menre yasi nadapi si di kampo makalite anak na padurakan na palalang yang boda na palina yasi tudang. Coba nasa dito menre na sale menre dua ti sale iya menre sana to iko menre sana to pakui pale lo no wala aw na ilimpa yung te nesang yung te di pertama ko si di kampo nakatelesiko katutaw jangan nilo lawa. Pemerintah juga demikian. Pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasin natin ito masapanya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoce sampai dia masuk ke dalam lahan itu kuncinya yang penting makan ini makan mana itu lo mondri patutu dan niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya yang penting mania madece kita saya kira ini penting saya sampaikan kode gaga tuh lemala cara maku pamulan na tu capana ya tuh naci dia tala tapala pari kita kung kata pojaki meloki kata masuk ke masakina lalang ya tuh tama pada kalau kima pasa na din na supasa bisa dilo pasa din na pasa ini manibawa kay gamero to tama namun lari ko takana pasa dito tatang pangala ang kanasa na dita ya kumeko tama suruga masagina lalang yang mulang tama pada kalau kuma pasa na din na supasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide cita mapiya lokoliko ya kung katampaw jaki tinodong ang ginasalama jadi wala ijae mencidece itulah yang disebut dengan maki buah dece kemudian yang ketiga yang kedua wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang bali mulata macicil motor ini paling baik insyaallah makai yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu maka itu menjadi manusia pilihan si sepu tahu dan lekong kacibi makanya dia na antri tama surga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi, tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia.
Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya kupulai makai yoli Pak Haji, ya kupulai malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya kupulai masa pajang dipanggil Pak Sholat. Ya kupulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham, maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai, maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi temas sempaya mau ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Agar sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roman Pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat, kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan agenda penting. Saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogawan, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat.
Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi ajaran gambaran artis ya tamu kilala masih. Ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkatkan sinapa siruntu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bong kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir ni iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan ko ibuka kita na alena pangulut si Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok jadi 2 hari. Niki mah puasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si temenna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini menibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terluyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi ukui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin
dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat, dirupakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau satu orang dia tulis itu. Angka ini tinggal kopi 10 nama tuh yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli pat api, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panci tahu sih kimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruh nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cek de warra na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurumnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya ro peca cek modalan. Kalau kusi batu, gola cella 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu kaya tahu sogi macio to pemapeca pitun rupa. Lo sapaloka jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih asi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kubitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nah sama ia puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi ya pilih salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil di padong petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terdina taruh sesekali, karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih?
atas Google, ketik Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca jejak kau sulit, dijamin kau mati itu sulit. Ya kau mati tak baca jejak kau ini, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kau dinokor. Angkat dulu mati dan kau dia tak mati suka tewan dikit. Maka dah malam bila ada ustaz. Kalau panjang, ladita waktu nama cene upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada nak di neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kau nak baca umatmu Muhammad ketenduk. Saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya kau melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintu sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah baca mati. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka dakamaki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layar ada satu doa. Maka dia tuh tahu ulama kita termasuk guru Tajik Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadat ulama. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irindring aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tuh motot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor sirina. Tanah taruh ke dompet. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamunya. Manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, denang kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang. Maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta, ganun tidak. 10 juta gaji na laki ta, mabalanja ko pa sa akin. Ya ko 10 juta kijupan na lo malidasta. Ya ko 20 juta ko surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidasta. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah-ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama.
40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak gue. Bahaya ini, bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya Pak, pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini, haja ini, haja ini. Memang relakai na pane pasti minanre. Ya, cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan pakai masam pajak. Dasarnya mereka yang pakai masuk subolo sih masuk sukusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh agak baru hukum merung kan. Mega. Ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat paket tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak. Ya kau angkat pakai mau masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Fathudin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Fathudin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasaba iya minang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu dengan alina musuruh pasurukan. Dan alina pasuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil, lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana demi matugalisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah ikut aku. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak, kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting baru isuruh lo masya rokon. Ini tahu baru mencari Guru tak. Anggap pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo barakah upang Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu barakah pada talingi atau mandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak biasa ipo. Ipo taletung kak kasih dali na wadi ngamagula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi alina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di sidrat. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di sidrat itu hanya petilasan.
tempat patilasannya para wali. Itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya urutnya masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah dan Gurta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Deto gagatau ya wasi salah. Deto gagatau purai pauja. Dia makukuha dosa dia disalai kemalain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5 sebut atau baca ibarat kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang, maka hisapnya itu berat. Cindi lagi onroi mapalag anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu ngaku ko HP mana maninaurus. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa keda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadiis yano ko Bone. Padalang kay lakay na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus nabi taloko si ke kampung 5 tahun macam dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Itu. Iya. Jadi aku angka dokter na de gato malasa Pak mapad di ulu batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda yutus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, munro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Munro bami dia kata malasa. Raya walaupun Nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tomato tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-na, 05 na 10. Napaganjati sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Dia komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Jadi, napalin na hapena, kemudian makan, nah lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta tadi asal ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kita yasan, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA Group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang.
Jadi nanti di hari kemudian Pak, cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakkah kami namakan dia, ia maka dicukup. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan na nalenga, dia tu bilangan kepada wakan. Yo pwede ko igat na disirado, isurupe matap. Alasan na salah jepu. Iya. Jadi itu pasti kan madu-madupan manjamil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gulut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun 2 bina sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janjikan dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank yang tumatu panitia ipapeng dulu ke sulmo. Dia tukang ko baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian megi melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita diolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyiman itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Dan
Nia asoy maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalan si tahunnya mesti no ya balai satu kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoy lagi numpur lagi Muharram biasa nasa tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumai numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka annawan nilalan nasi tawe na rekode na tinro tawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya roton terima gilam. Ya jiwannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau assalamualaikum minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar di mak doja matau dia natinro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kau dia tulayro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke rotawe milau istighfar kepada Allah maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat aku naruto riro. Apa beda tuh taubat beda istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumarogi yo kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko mekik misang ibarakatnya sa sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja sa mana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab nabinta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala. Nalay pong Allah Taala dosana na patalan nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipanpinanding ko to pura masampaja, berarti tatulungan ibarakat na sampajane. Tapi kaya tahu malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang ko tantong-katong kami masampaja, digaga, turupusa dinapulian. Tapi dito kakak ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajangin pasuku-suku memen. Tak kali ija mo pagkasigani tapasuku-sukui. Aja tak kada, yang penting kuray. Tidak, tapasukui. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kadang kung nggak tahu maka data aja nggak Cina po wasampaja Cina po tuh gitu. Ini masalah. Niludo dito gagawin manasa.
Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa, mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesitar taruhnya, tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman dia nama sama pun dah kecil-kecil, ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat tapi manasa, maut, maut nabi manasa. Engkau tahu ni mamun, amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, kita coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sangat dipira cangkuri bira malam itu bira berkorong itu bira siru itu bira nama cini maka dia pasti dia telengi. Maka dani ada gitu bira, ada wabangan ada jono. Kan begitu. Tapi dia dari kau nggak tahu macam bila orang tu bola nak wih kaya apa bunga-bunga tu buat jadi wih cantik nabi bola ta Allah kini mari lamari bunga kau kanjak nih padahal dia ni sadar ni loman tu kan begitu. Allah itu butuh dirayu walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus, karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu memperinci mata lu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai di pintu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gada natane, kau nare balawa tu pada itu gada. Begitu kita selesai. Maka orang berdoa dia bilang, mata nang aku ni, nare ke balawa je. Kau pernah tubuh tu kau ni nanti bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota nyapa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku o kulalan na neraka napuran yang kau kusuruh agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia macam, tapi dia takzim kepada gurunya, manut kata orang Jawa.
memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu, tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati guru tak dia gagap tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong alata. Bikin padisangan pas salama itu pak dia gagap tahu nabuang uliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinan kamu patau nabuah oleh roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya kau nadeng papinya mau Allah Ta'ala sujud lalu kita apa ya kau dia tak sujud nadeng itu bala mereka tahu waktu na si bawa kaina santai sama suaminya tuh di mana tuh sinetron lupa masam pajang si sana macam di kaina napai moto masam pajang tahajud subhanallah kayak begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangnya si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia tak sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilangkai na nomor pa na aku tanaman na siyempre kata hajue Pak Ustaz, ang baca moto di tengah ni subhanallah. Iwan tu nasi bamong palakay na tu di manonto mi sinetron mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur Bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada Komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kau ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak ina may bumite ya kung kagaga mo diyan pas na pasala tawi angka runtay laumalay na rinring runtay si bawa anak-anak ini ketika dia tarik lukmanul hakim ketika dia tarik untang aga nasa pakampong asan katutaw bodo galak na untay tan naisya pudang yan na ito na ipasala ki na sa wadin ni Enrique untay ayo kita naik bersama nak kaduay untay nolay si dia kampung makadasi tahu pa dia kasi nyawan manang ka nak kaduay untay na mga katana dia mana-mana nite ulong kulo ina mapawa makatana na podang yan na no ko na supaya maringar-ringan anak na rinring unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu makalite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudang na podang yan na ko makito na iko menre na yan no ade na rinring unte anak na menre yase na dabi si dia kamu makalite anak na padorakan na palalang yang boda na padi na yase tudang coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre salah tu iko menre salah tu pagi pale lo no wala au na ilimpa yung tadi nesang yung tadi pertama ko si deka mo nakatedesi ko katutaw jangan melo lao pemerintah juga demikian pasui peraturan makadade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo nito masapaya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa dinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti mengoce sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini makan jak mana itu lamonri patutur dan niai niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting mania madeci kita. Saya kira ini penting ku sampaikan. Kode gaga tu le male cara maku pamula na tu campana ya tu na cide tala
malapari kita kung katapau jaki melo kita tama suruga masagina lalang ito na tama pada kalau kima pasa na din na supasa bisa dilo pasa din na pasa hindi manibawa ki gamelo to tama nangulari ki kutangan pasa dito tatak pangala ang kanasa na bita ya kumeko tama suruga masagina lalang imo na tama pada kalau kuma pasa na din na supasa lakukan tiga hal nomor sidi wala ide kita mapiya lokoliko ya kung katapau jaki tinodong ang ginasalama. Jadi wala ijai mencidece. Itulah yang disebut dengan maki gua dece. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajar rangin ren atau makin rengnya jumpudang. Bali bolata macicil motor ini paling baik. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Si sebut tahu dan lekong kacibi. Makanya dia na antri tama suruga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara enggak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk pengalatan tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji. Padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari Tanah Suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat tak nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darahna, nabalu galunna dan untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting aku sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah seandainya melo ipakai manang ya ko boleh makai yoli Pak Haji ya ko pulai mengeluarkan zakat maka dipanggil Pak Zakat ya ko pulai masa pajang dipanggil Pak Salat ya ko pulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham maka Nabiullah Isa alaihi salam kelahirannya yang dipakai maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah sahabat belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sembahyang ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna ya komelo ialah hakikinna
Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, pureng pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roma pamulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogaban, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah Saudi karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Baru, itu bisa. Jadi aja nana gambaran artis ya tamu kilala masih gini ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkat kasih napasirun untuk pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bong kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nah sampai iya ko makasibir ni iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan nak kau buka kita nak lena pengulut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah, na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah.
sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran Suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong ini manibawa kinri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca satu kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan iman terluyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam, tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya Yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat di rumah rangka. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama tuh yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau, ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada dasarnya, sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia wapang gurung ya. Panci tahu si kikimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cede warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah becak pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurongnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya roh peca cedek modalan. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ini 5 tahun itu dia dah capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu tu tahu
daw sogi macio to pemapejak pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu. Beta tahu kasih si tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi ketika makanan sudah bercampur 5 macam maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi gue bikin rupa nih. Oh ini jadi masalah. Nah, makanya pandreki dan berpuasalah. Nah sama ia kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakan. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Angkat di pak doang petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi. Maka dia meninggal pada hari itu maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ia kota baca cicak kosoi, dijamin iku mati itu sur. Ia koma taja baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kode nokor. Angka biun mati lena. Kode mati surga tewan niki. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, labita waktu nama cenne upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunangi neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ia kena baca umatmu Muhammad ketelu. Saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Yang kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi yang melok itu tuh pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali karena mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah mencakap maki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka dakam maki Allahumma dahilni minan nar, buat apa tamak ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layaro ada 1 doa. Maka dia tuh tahu layaro ulama kita termasuk guru Kiai Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurra. Apa kata beliau? Sahadat ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irin-ring aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77.
Yan ang kano, di na ito 77 nomor serina, tanah panatalo ko dompet na. Aga nasa, Indo Dui. Di na chapu di ko nasa kong kamuya, manas memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung gitu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kalau itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, denang kanagana dia itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denang. Maka laki kong kagaji na laki ko si di juta, ganun tidak. Si di juta gaji na laki ta, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan na lo malidastan. Ya ko 20 juta ko surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidastan. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis, selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama, 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kalok eh. Bahaya ini, bahaya. Patapulo asona dia ni pagi si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mainnya apa? Pane malusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minan re. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau hilang? Tapi baju akan pakai masam pajak. Dasar nama repa yang pakai masuk subolo sih, masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh gak aku baru hukum merung kan. Mereka. Nah, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakaian tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak. Ya kau angkat pakaian mau masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat, Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Berkat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Badhuddin almarhum. Yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil walituna. Nasabayan ninang kawatu na wampea pura upalin na upasuro ubuka ipawalungi hanya kapas isinya dini gagataw na sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipataho dingali na musuro pasuro ka
dan alena pasuri guru tak jadu rahman modale lau sapuri nama pamula ulun letu tengah ada di metu garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru tak ini adalah wali Allah, dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu di Baraka ikut aku. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Bandung. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak, kemudian berdoa. Ibu, kalian nggak kasih baraka, kalian baraka bija-bija dan keturunanku. Pada baraka angkai telingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kau kabut timparu disuruh lo masih rokon. Ini tahu baru macawi Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo baraka ku Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijakku matu baraka pada talingi atau pandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki mulana nama kanja ini tak biasa itu. Ipo talito kak kasih kali nama di ngamaula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwatir Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di Baji Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Bandung. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Bandung memang jasadnya. Jadi memang kita orang Bandung ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah Guru tak masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Agen paresa nomor siti. Deto gagataw ya wasi salah. Deto gagataw puray pauja. Dia makukuha dosa dia disalay kamarain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megay. Tasir ikaw ka berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Hindi lagi yung rima palang anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana maninaurus. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadihan ko Bone. Padahal kay lakay na jamba-jamba din isa. HP man persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus nabi taloko si kampung 5 tahun 5 jadi dokter degato malasa na runtuh. Pensiun dokter
Gitu. Iya. Jadi kung kadang turun ada kata malasa pak mapan di ulu batu tuh. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda utus lo baru. Atau utus lo malu satasi. Monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Mereka walaupun Nabi tak malapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya toh makan tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-na, 05 na 10. Dapat jadi sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuat hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Napalin na habena, kemudian makan, nalupai melodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kiniasa, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Dipes di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria, tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Nah, ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakan kami makannya, ya maka dicubui, jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ini atakku malenga dia bilangan na lenga dia tu bilangan kepada wakan. Yo pwede ko igat tagna di sirado isuro pe matap. Alasan na salah jepu. Iya. Jadi itu pasti kan madu-madupan. Manjadil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wali ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gulut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namun 2 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, dia matu panitia ipapeng dulu ke surga. Dia tahu kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket.
Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Megi melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu raba. Orang Bugis mengatakan capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyirin itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyirin aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalan nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamanam. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginumpurang Muharram biasa nasa tema kada nak agak nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko asojumai numpurang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawan nilalan nasi tauwe na rekode natin rotawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nini kita udah natindro tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, nah tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotong terima gilam. Tujuannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran di mak doja matau dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya Qadatul Lero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini waktu 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke rotawe milau istighfar
kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kung Allah Ta'ala mimatum millawi loko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kung Allah Ta'ala, wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kumelo kita taubat, aku narutun riro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kyo ko kartasa enang kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko mekik misalnya barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajang. Ya na pura masampaja samana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sabab nabi ta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala. Nalay pong Allah Taala dosana na patala nyo ko sa lingkana si mawo kulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapinanding ko to pura masampaja, berarti tatulungan di barakat sampajang. Tapi kaya kata malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang salatnya khusyuk. Yang ko tantong-katong kami masampaja digaga turu pusat dinapulian. Tapi dito gaga ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajangin pasukul-sukul memen. Tak kali iya mo pagkasigani tapasukul-sukul. Aja tak kada yang penting kuray. Tidak tapasukul. Nasa batal lang mati sarah. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadataja nga chinapa wasampaja chinapa to gang ito. Ay na hindi masalah. Niludo dito gaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mamon na kaciyo-ciyo. Ini yang jadi masalah. Serius atau bukan? Ada juga imam cepat nabi manasa, maut na babi manasa. Ang kato ni mamun, amin. Diterima kepandungan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kung kata lo bola kami mampabuti, nasa mereka mampabuti sangat dipira jangan dipira malam itu mereka berkurung, itu mereka siru, itu mereka napa cini makada yana. Pasti dia talengi. Makadami ada di tumilo, ya lewa bangan na jono. Kan begitu. Tapi tidak dari kau nggak tahu ya macam bila bulan tu bola nak, wih kajak bunga-bunga tu buat jadi wih cantik nabi bola ta, Allah kindro ki mari lamari bunga kau kajak nih, padahal dia ni sadar ni loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah. Tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manila itu maparece mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia itu kasih gagai dia itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nare balaw tu pada itu gaga. Begitu itu selesai. Maka orang berdoa dia doa. Mata nang aku ni, nare ke balaw ya. Kau nak tubuh tu kau ni nanti bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota nyapa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku komadecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati. Dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga.
Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat, karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat, magami manginang kaasatku okulalan na neraka. Napuran yang kau kesuruhan. Aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sajadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Dia komeloki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau uko tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama cak, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Dia tuh tahu dia macam akan tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagak tahu salama na sebab padisangan. Kecuali padisangan nai, lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin padisangan pas salama ini pak, dia gagak tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imagine kamu patau nabuang muliloka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nalingi papinya mo po nga nataala suju lalo kita pa. Iya ko dito suju nalingi to bala. May natawa to na si bawala kay na saantay sama suami niya. Tulimanon to may sinetro na lupay masampayan. Si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahaju. Subhanallah, subhanallah. Kaya begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macandri manilakay na nompa pa na kuta naman na siyempre katahajo Pak Ustaz. Ang iba moto dito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan to na si Bamong palakay na to di manon to mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi
mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ina may bumite, ya kung kagaga mo dyan, pas na pasala tawi, ang karuntay laumalay, narindring runtay si mawa anak-anak, ini ketika dia tarik, Lukmanul Hakim, ketika dia tarik untang, agak nasa pakampung, asang katutaw bodoh, galak na untay tan naisya. Padangnya na itu na ipasalaki na sa ni Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nak kedua untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa, dia kasih nyawan. Manang ka nak kedua untay na makatana. Dia mana nite ulong kulo ina mapawa makatana. Na padangnya na no ko nak supaya madingar-dingan. Anak na Enrique untay bapak na tu dayase. Nadapi si dia kampung makadite ito mataw pala muna nyawan na palalang anak na napadi na makanyam-nyawan si tudak. Na podang yan na kung makito na i-comment na yan no adi na rin rin yung te anak namin rin yasi nadapi si di kampo makalite anak na padurakan na palalang yan muna na pali na yasi tuda coba nasa dito men rin nasale men rin dua di sale iya men rin sana to iko men rin sana to pakipali lo no wala aw na ilimpa yung te nesang yung te di pertama ko si di kampo nakatelesiko katutaw jangan melo lalo pemerintah juga demikian. Pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tanya tema sampanya kepilihan nito sisa na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan itu kuncinya yang penting makan ini makan mana itu lomonri patutu dan niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya yang penting maniak madece kita saya kira ini penting sampaikan kode gaga tule mala cara maku pambulan na tu capana ya to na cide tala tapala pari atita kung katapo jaki meloki kata masuruga masakina lalang ya to na tama pada kalau kima pasa na din sa pasa besa dilo pasa din na pasa ini manibawa ki gamero to tama namun lari ki utakana pasa dito tetap pangala ang kanasa na dinta ya komeko tama suruga masakina lalang ya mula tama pada kalau kima pasa na din sa pasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide cita mapiya lokoliko ya kung katampaw jaki tinodong ang ginasalama jadi wala ijae mencidece itulah yang disebut dengan makibua dece kemudian yang ketiga yang kedua wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang bali mulata macicil motor ini palit baik insyaallah makai yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu maka itu menjadi manusia pilihan sisa putau dan lekong kacibi makanya dia antri tama suruga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah bukan kalender Masehi, tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna dani untuk menunaikan haji.
kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting aku sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko boleh kalau mengeluarkan zakat maka dipanggil Pak Zakat, ya ko boleh masa pajang dipanggil Pak Solat, ya ko boleh masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sahabat salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sempayang ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau magpigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roman Pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogawan, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bargo. Itu bisa. Jadi aja na gambaran na artis ya tamu kilala masigi. Ya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di Sidram kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah ia waniwe angkat sinapa siruntu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka kecil, yang 10 pertama sampai terakhir.
Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nah sabab iya ko makasibir ni iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitawanna ko ibuka kita na alena pangulut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah, na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya. Mengeridi, letu lorong, ini menibawa kibri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan iman terluyar. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, nah ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas. Itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau, ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya. Sebenarnya angka dasar bubur beca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure penre pitun rupa andre okolopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram.
sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek dek mana mani Andre no mana mani sunnah ataronna, sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na Andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panci tahu si kiki matu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, disuruh nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cek de warna na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah pecah pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurongnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isuruh itu masih sedekah, oko 10 Muharram, dia isuruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya ro peca cek modalan. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu tahu sogi macio to pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih tahu sogi lo to pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi gue bikin rupa nih, oh ini jadi masalah. Makanya pandreki dan berpuasalah. Nasabah ya kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi yang pilih salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil di padong petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali, karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adik wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin iku mati tersoi. Ya koma taja baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimero mati kode nokor. Angka beri mati lena. Kode mati so mati wandiki. Maka dawai malam pila ada Ustaz. Kalau panjang, labita waktu nama cene upilalan na neraka, juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunangi neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Yang kau demo patah apa lagi mati bawah nih. Ini penting.
Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi aku melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah cakap maki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka dakamaki Allahumma dahilni minan nar, buat apa tama ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layaro, ada satu doa. Maka dia kau tahu layaro, ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurra. Apa kata beliau? Sahadat pemulang. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irindring aku Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina, tanah panataru ko dompet na. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamunya. Manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magala emang puasa, tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram. Bagi yang mampu puasa. Tapi ya kalau itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, denang kanagana dia itu nareko balanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Denang. Maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta. Ganun, tidak. 10 juta gaji na laki ta, mabalanca ko pa sa akin. Ya ko 10 juta kijupan na lang malidastan. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastan. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah-ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito galok eh. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia ni pagi si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mainga Pak. Pane manusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini, haja ini, haja ini. Memang relakai na pane pasti minandre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pakai, ia penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilalang? Tapi baju aga na pakai masang pajak. Dasar na marepa na pakai masuk subolo sih masuk sukusa.
yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tadi dia tuh gak aku baru hukum merung kan. Mega. Ini yang bahaya. Kita kan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angkat pakai mau masiri kau pakai lojoka, mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakatna guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabaya minang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipat tahu dengan alina musuruh pasurukan. Dan alina pasuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil, lau sapuri na mapamula ulun na letu tangga na demi matu garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Taqi ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu di Barakah ikut Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru tak membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru tak, kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul, itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting paru isuruh lo masya rokon. Ini tahu baru macawi Guru tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru tak. Napa milo barakah ku Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijakku matu barakah pada talingi atau mandite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki mulana nama kanja ini tak biasa ipo. Ipo tadi tu kak kasih dalih nama di ngamaku lama kau kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi alina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru Tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting
saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang di Simpagurta. Insya Allah Mangkosok ini, Mangkosok dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti deto gagatau ya wasi salah. Deto gagatau pura ipauja. Dia makokuha dosa dia disalai kemalain atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5.000 baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi lagi unroi mapelang anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya, Pak. Pak Mega tahu aku kok HP mana meninaurus. Bisa mana urusan teh. Bapak dilekak na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko Samarinda. Bapak diisi yano ko Jakarta. Ang kayain mo pa ko Bone. Padahal kay laki na jamba-jamba dinisan. HP man. Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus sudah ditaloko si kampung 5 tahun mancangi dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Iya. Jadi kung kadokter na dia kata malasa pa mapadiuh ba to. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka na boleh jumpanda utus lo baru. Atau utus lo malu satasi. Monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Rewal ko na minta malapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh makan tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganjati sunekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makokuat hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Napalim na habena, kemudian makan, dan lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kita biasa, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakai rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidak kami makan dia, ia makan dicukuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan na nalenga, dia tu bilangan dulu pada waktu. Yo pwede ko igat tangina di sirat, isuruh pe magtama. Alasannya salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dia kan madu berubah. Manja'anil hasanati falahu
lahu asram salihah ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napake kita we. Maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namun 2 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank dia matu panitia ipapeng dulu ke suruh. Dia tahu kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomaret dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okoni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit. Turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyiman itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyiman aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yopidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asogi lagi numpur lagi Muharram biasa nasa tema kada nak agak nak kesatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko asojumai numpur lagi Muharram atau hari Sabtu maka semua hari Sabtu denoleh itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka an-nawani lalan nasi tauwe na rekode na tinro tauwe maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur dan dia ambil dari guru Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah,
malam 1 Syawal dan setiap malam Jumat. Nigi tahu dia natindro ko tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotong terima gilam. Ya jiwannya lepar gilam milodong maka jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam maka jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lepar lagi mak doja matau dia natindro tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kode itu lero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini waktu 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke rotawe milau istighfar kepada Allah maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini karena pasti aku akan terima. Jadi kau Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat aku naruh tonriro. Apa beda tuh taubat beda istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki yo karta sa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya ko meki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja samana sa tingang kalega, berarti itu hikmah salat. Na sebab nabinta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala. Nalay pong Allah Taala dosana na patalan nyo ko sa lingkana si mawo ko ulunna. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipapinanding ko to pura masampaja berarti tatulungan di barakat sampajane. Tapi kaya kau maringan papinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kau tantong-katong kami masampaja, degaga, turu pusat di napulianan. Tapi dito kakak ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajani, pasukusukun memen. Tak kali iya mo pagkasilingi, tapasukusukui. Aja tak kada, yang penting kuray. Tidak, tapasukun. Nasabak talagang mati sarah. Ini penting. Kadang-kadang aku nggak tahu maka datang aja nggak Cina apa wasam aja Cina apa tunggang itu. Ini yang masalah. Milodo dia juga nggak merasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar lutar tapi mereka tahu kita mau jago. Jadi masalah. Iman dia nama nasa maupun dah kecil-kecil. Ini yang jadi masalah. Serius atau bukan? Ada juga imam cepat nabi manasa, maut nabi manasa. Engkau ni mamun amin. Diterima kepadongan atau makero, wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akar sehat, coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sangat dibira cakuri bira malam itu bira berkorong itu bira siru itu bira napa cili maka dia yana. Pasti dia talengi. Maka dami ada gitu bira hari wabangan aja no. Kan begitu. Tapi dia tidak kau nggak tahu macet.
Macam bila ulang tu bola nak wih kaya apa bunga-bunga tu buat jadi wih cantik nabi bola ta. Allah, kira ki mari lamari bunga kau kanjak nih. Padahal dia ni sadar ni lemah tu. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita marahi engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mapaleci mataru. Saya pernah dengar orang yang berdoa, pun dia itu kasih gagai di pintu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gagal natane, kau nare balaw tu pada itu gagal. Begitu itu selesai. Maka orang berdoa tidak doa. Mata nang aku nih, nare ke balaw ya. Kau pernah tubuh tu kau tidak dibidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tahu kau madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku okulalan na neraka napuran yang kau kesuruhan agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada ke ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komelo ki madecing, materu capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tu dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia nulis minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia macam, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh itu yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam atandri tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagap tahu salama na sabab pandisangan. Kecuali pandisangan na lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin pandisangan pas salama ini Pak, dia gagap tahu nabuang mo liloka.
Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinan kamu patau nabuah oleh roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini. Kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya ko nadingi papinya mo po nga lata suju lalo kita apa ya ko dito suju nadingi to bala meron to watun na si bawala kay na santay sama suami niya to di manon to mi sinetron na lupay masampayan si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahaju subhanallah kayak begitu. Kenapa? Nabi sudah minta, jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari manilantai na nompa pa na aku tanaman na siyempre kata hajwe Pak Ustaz. Ang ibaca mo to dito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan to na si bamong palaki na to di manon to mi sinetro mi cawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Di sini ada komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ka masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ayun na, may bumite, ya kung kagaga mo dyan mo pas na pasala tawi, ang karuntay laumalay, narindring runtay si mawa anak-anak, ini ketika dia tarik, lukmanul hakim, ketika dia tarik untang, agak nasa pakampong, asang katutaw bodo, galaan na untay tan na isya, pudang yan na, ito na ipasalaki na sa wadin ni Enrique untay, ayo kita naik bersama, nakaduay untay, nolay si dia kampung makadasi, tahu pa, dia sinyawan, manang ka nakaduay untay na mga kataanak, di mana naman nite ulo kulo ina mapawa makatana na podang yana no ko na supaya madingar-dingan anak na renring unte bapak na tuda yase na dabi si dia kamu makarite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam-nyamada si tuda na podang yana na ko makito na iko menre na yano ade na renring unte anak na menre yase na dabi si dia kamu makarite anak na padorakan na palalang yang boda na padi na yase tuda coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre sala to iko menre sala to paki pale lo no wala au na ilimpa yung tay nesang yung tay di pertama ko si kamu nakatelesi ko katutaw jangan melo lao pemerintah juga demikian pasui peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo ito masampanya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit sa pinajampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan jak ini makan jak mana itu lomonri patutu dan niatkan kebaikan, insya Allah namun dia pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniat madece kita. Saya kira ini penting sampaikan. Kode gaga tule mala cara maku pamula na tu capana ya to na cide tala tapala pari kita kung katapo jaki meloki kata masuruga masagina lalang ya to na tama pada koloki mapasa na dina supasa besa dilo pasade na pasa ini manibawa ki gamelo to na tama namun lari ko takana pasade to tatap pagala ang kanasa na dinta ya komeko tama suruga masagina lalang ya mula tama pada koloko mapasa na dina supasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide cita mapiga lokoliko ya kung katapo jaki tinodong ang inasalama. Jadi wala ijai mencidece. Itulah yang disebut dengan maki buah dece. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajar rengin ren atau makin rengnya jumpudang. Bali mulata macicil motor ini palit baik. Insyaallah. Makai. Yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa putau dan lekong kacibi. Makanya dia na antri tama suruga. Karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati.
Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Ya, jadi saya campur sedikit mungkin. Untuk Allah Ta'ala tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia, saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang yang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya ko boleh makai yoli Pak Haji, ya ko boleh malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya ko boleh masa pajang dipanggil Pak Sholat. Ya ko boleh masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu kita paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi tewas sempaya mau ke Madinah dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna, ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angkat atau magpigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik? Boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece. Dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angkat atau non muslim atau Kristen tamai salat, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga atau umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roman Pamula yang bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan agenda penting. Saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam.
Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompo na ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini na puasa sunnah adalah tanrah. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat na kogawan, siaga keulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi ajaran gambaran artis ya tamu kilala masih. Ya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan dan di Sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkatkan sinapa siruntu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka bong kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan nak kau buka kita nak alena pengelut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok jadi 2 hari. Niki mah puasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tui pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi. Sudah lewat. Ini. Makanya si teman tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum ia ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong. Ini menibawa kini waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat, sudah isya. Kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud. Kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan. Yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terluyat. Suratul Mulk, tabarakah. Kemudian, ini penting juga. Malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram.
tahun baru Islam, tapi ada amalan. Saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya, satu kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya, mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka. Rahmani mimnya juga terbuka. Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan, siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat di rumah rangka. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama itu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre okolopina watunnak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia wapak gurung ya. Panci tahu kikimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuroy nasui napasigaro ya ropitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cek de warra na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah pecah pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasuromnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia isurum kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya peca cek modalan. Kalau kusi batu, gola cala 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah campur. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah pakai buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mega tu kaya tahu sogi macio tu pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mega tu tahu kasih tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kubitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nah sama ia puasa kioko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak.
Angka citi pak dongeng petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca satu kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih satu doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi. Maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca satu kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Ya kau tak baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kau dinokor. Angkat diri mati dan kau dia tak mati sobat hewan dikit. Maka dawai malampil ada Ustaz. Kalau panjang, ladita waktu nama cene upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kena baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya kau melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat apa belaika boleh di neraka. Maka kamaki Allahumma dahilni minan nar, buat tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesena tu. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh layaro, ada satu doa. Maka dia tuh tahu layaro, ulama kita termasuk guru Taqi Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadakan ulama. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat. Ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tuh motot tadi dulu matandre paham, matandre senungan nah. Biasanya senungan tapawul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor sirina. Tanah panataru ko dompet. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kung kamunya. Masa dia. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7. Tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu.
Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa tak puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lima puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat denang kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup denang. Maka laki kong kagajina laki ko 10 juta ganda tidak 10 juta gajina laki ka mabalanja ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak gue. Bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maya Pak. Pane manusia mau kemana miran dalam hari kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minandre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia panoi osi. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju ada na pakai masam pajak. Dasarnya mereka na pakai masuk subolo sih masuk supusa. Yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tuh agak aku baru hukum merung kan. Mega. Ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakai tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kong pakai mau masiri ko pakai lojoka, mestinya lebih masiri ko pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat na guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Tagi Haji Abdul Rahman Ambo Dalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Tagi Haji Badhuddin Sukara pesuruh Guru Tagi Haji Abdul Rahman Ambo Dalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Tagi Haji Abdul Rahman Ambo Dalle. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Tagi Haji Badhuddin almarhum. Yaitu Guru Tagi Haji Abdul Rahman Ambo Dalle wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipat tahu dengan alina musuruh pasurukan. Dan alina pasuruh Guru Tagi Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, lau sapuri na mapamula ulun na letu tangana demi metu garisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Tak ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu di Barakah aku. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru Tak, membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru Tak, kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritai. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo otomatis, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting baru isuruh lo masih rokon. Ini tahu baru macawi Guru Tak. Angka pengantin baru suruh ziarah.
sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo siare kurguruta, napa milo baraka ko pangalatala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijak kumatu baraka, pada talingi atau mandite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana na makanja ini tak biasa itu. Imput tadi itu kak kasih dali na wedi ngamahula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun, talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina guluta. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di sidrat, bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Bandung. Karena yang di sidrat itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Bandung memang jasadnya. Jadi memang kita orang Bandung ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya guru masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurta. Insya Allah Mangkosok ini, Mangkosok dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Agai paresa nomor siti. Dekto gagatau ya wasi salah. Dekto gagatau pura ipauja. Ia makokoa dosa dia disalai kemarahan atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikon ke berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5.000 atau baca berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cindi lagi unroi mapalang tu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana maninaurus. Bisa mana urusan teh. Bapak dilakak na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko Samarinda. Bapak diisi yano ko Jakarta. Ang kayan mo bapak di yano ko Bone. Padahal kay lakay na jamba-jamba dinisan. HP man. Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter autus nabi teloko si ke kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Iya. Jadi yang kung kadang turun ada kata malasa Pak mapan di ulu batu tuh. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda utus lo baru. Atau utus lo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Rey walaupun Nabi tak malapor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh makan tariolo, 05 na ngapuna, 0 anakna, 05 na 10. Napaganya di sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha hilang.
Ya komelo iman reta we, nali andrena, nali pakan rena, napanala HP na. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Paling na HP na kemudian makan na lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta biasa ria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita biasa angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini menggerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka pakaswir rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami nak makan ya makan dicukup. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, ini atakku malenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan pada waktu. Yo pwede ko igat tagina di sirado, isuro pe magtama. Alasan na sa najempo. Iya. Jadi itu pasti dia kan madu-madupan. Manja'amil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin kita we. Maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabak namun 2 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank yang itu panitia ipapeng dulu ke surga. Dia tahu kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merubah masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Megi melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OBE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah.
Okuni orang ke istilah maka ada capu raba. Orang Bugis mengatakan capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam satu tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama satu tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada asyirin itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyirin aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalan nasi tahunya mesti no ya balai satu kali dia turunkan dan berjalan selama satu tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja lagi numpur lagi Muharram biasa nasa tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumat numpur lagi Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka anawani lalan nasi tauwe na rekode na tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah nak tidur ketu beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh. Maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka satu malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong, nah tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ia rotol terima gilam. Tujuannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong maka jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam maka jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran di mak doja matau dia natindro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya Qadatul Lero setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini waktu 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mandiri tengah bannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau wiloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau melo kita taubat, aku naruh riro. Apa beda tu taubat beda istighfar? Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya pemaroki yang kertas enang kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim.
Sholat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya aku mekik misalnya barakatnya saja sampaja. Ya ko matana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya na pura masampaja sa mana sa tingang kalega, berarti itu hikmah sholat. Na sabab nabinta makada. Ya ko meloi do masampaja mo makuatan na pong Allah Taala, nalay pong Allah Taala dosana na patalan nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingan ipapinanding ko to pura masampaja, berarti tatulungan di barakat sampajane. Tapi kaya kau malingan pa pinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kau tantong-katong kami masampaja, digaga, turu pusat di napulian. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajani, pasukusukun memen. Tak kali iya mo pagkasigani, tapasukusukui. Aja tak kada, yang penting kuray. Tidak, tapasukun. Nasa batal lang ang mati sana. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadata aja nga Cina po wasam pa Cina po tungang ito. Ay na hindi masalah. Niludo dito gagamanasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitar-utar tapi megatori tama mo jago. Jadi masalah. Iman na din naman nasa mga na kachiyo-chiyo. Ay na jadi masalah. Serius temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, menelmaut, maut nabi manasa. Engkau ni mamun, amin. Diterima kepandungan atau makiro, Wallahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kau kata lo bola tapi mampabuti, nah sampai kamu mampabuti sana di bira cangkuri bira malam itu bira berkurung, itu bira siru, itu bira napa cini makanya yana. Pasti dia talengi. Makanya ada di tu biro, hari wabangan aja lo. Kan begitu. Tapi dia dari kau nggak tahu macam bila ulang tu bola nak, wih kajak bunga-bunga ada buat jadi, wih cantik nabi bola ada, Allah, kindro kimari lamari bunga kau kajak nih, padahal dia ni sakar ni loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah. Tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus, karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mempeleci matamu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia itu kasih gagai dia itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gaga natane, kau nare balaw tu pada itu gaga. Begitu kita selesai. Maka orang berdoa dia doa. Mata lang aku, nare ke balaw ya. Kau nak tubuh tu kau ni nanti binalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kota nyampe ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku o kulalang na naraka napuran yang kau kusuruh aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka dari apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan
ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anak aku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ia komelo ki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang, takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita, itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko engkau tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kong kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dicek. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kong tahu namo dia macam, tapi dia ta'zim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia macam atandri tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tuh kasih gagap, oh dia cening-cening hati, makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagap tahu salama nasabak padisangan. Kecuali padisangan naik, lagi masih kupong Allah Ta'ala. Bikin padisangan pas salama ini pak, dia gagap tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinan kamu patau nabuah oleh roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasangi semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Iya kau nadengi papinya mau pun Allah Ta'ala sujud lagi apa ya kau dia tak sujud nadengi to bala. Mereka tahu waktu na si bawa kaina santai sama suaminya. Tu di mana tu misi netron lupa masam pajang. Si sana macam ni lah kaina nampai moto masam pajang tahajud. Subhanallah, subhanallah. Kayak begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangi si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan dia tak sujud berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari menilangkan dan nompak Pak, nak kuta nama nak cerita kata hajui Pak Ustaz, agi baca motor di tengah ini, subhanallah, subhanallah. Ia waktu nasi bamong palakai nak di mana untuk misi netor micawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kong ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, ayun na, may bumite, ya kong kagaga mo dyan mo pas na pasala tawi, ang karuntay laumalay, narindring yung runtay si mawa anak-anak, ini ketika dia tarik, lukmanul hangin, ketika dia tarik untang, agak nasa pakampong, asang katutaw bodo, galak na untay tan may siya, pudangnya anak-anak, ito na ipasalaki na sa badin ni Enrique untay, ayo kita naik bersama, nak kaduay untay, nulay si dia kampung makadasi, tahu pa, dia kasih nyawan, manang ka nak kaduay untay na mga katahanan, dia mana-mana nite ulong-kulo ina mapawa makatana na podang yanana no ko na supaya madingar-dingan anak na rinring unte bapak na tu dayase na dati si dia kampung makarite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tudang
na pudang yan na kung makito na iko menre na yan no ade na menre yung te anak na menre yasi na dabis di ka pumakalite anak na padurakan na palalang yang boda na palina yasi tuda coba nasa dito menre na sale menre dua di sale iya menre salah tu iko menre salah tu pakui pale lo no wala au na ilimpa yung te nesang yung te di pertama ko si di kamu nakatelesiko ketutau jangan melo lalu pemerintah juga demikian pasti peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa agar nasa pemerintah na batasi na tayo masa pajak kepilimanan nito sisa na ilonggarkan nakan na kopi asal rumah sakit nasa pinajampan masyarakat pusing memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan itu kuncinya yang penting makan ini makan mana itu lomonri patutu dan niatkan kebaikan insya Allah namun dia pernah berhasil Allah sudah mencatat satu kebaikan itu intinya yang penting mania madece kita saya kira ini penting sampaikan kodega tu lemala cara maku pambulan na tu capana ya tu na cide tala tapala pari atita kung katapo jati meloki kata masuruga masakina lalang ya tu tama pada kalau kima pasa na din sa pasa besa dilo pasa din na pasa ini manibawa ki gamero to tama namun lari ki kutana pasa dito tetap pangala ang kanasa na dita ya komeko tama suruga masagina lalang ya mula tama pada kalau kima pasa na din sa pasa lakukan 3 hal nomor 1 wala ide cinta mapeja lokoliko ya kung katampaw jaki tinodong ang ginasalama jadi wala ijae mencidece itulah yang disebut dengan makibwa dece kemudian yang ketiga yang kedua wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang bali mulata macicil motor ini palit baik insyaallah makai yang ketiga untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu maka itu menjadi manusia pilihan sisa putau dan lekong kacibi makanya dena antri tama suruga karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk pengalatan tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji. Ibu Haji kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darana, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipake manang, ya kupulay magkayoli Pak Haji, ya kupulay malah mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya kupulay masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupulay masa hadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2000
23. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, sahabat salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sembahyang mau ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Akan sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, oke Roman Pamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nak gawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi ajaran gambaran artis ya tamu kilala masih. Ya, kalender-kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di Sidram kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkatkan sinapa siruntu pengalata aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kolama ini 2 angka pun kecil, yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitawanna ko ibuka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram. Maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih. Sabar lagi.
Sudah lewat. Ini. Makanya si temenna, tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar, kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar, kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi. Kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadasa almarhum iyaku suratul Mulk, untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong ini menibawa kibri waktu tadapi kita baca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur. Baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan iman terluyat suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka, Rahmani mimnya juga terbuka, Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat dirobarangkan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama tuh yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tuh nabi kau ma beca, ma buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada kagak dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure penre pitun rupa andre okolopina watunnak dunia ini kena sunat. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu pandrita ko mapalin na andre na mega tahu pasti kata. Tapi dia bapak gurunya. Panji tahu sekikimat. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isurui nasui napasigaro ya ropitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cek de warra na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah pecak pitun rupa.
Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. D. Cuma ya nasurami nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita mengatakan suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok kenapa? Karena ya ro peca cete modalan. Kalau kusi batu, gola cella 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tu dia dah capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia di tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu tu kaya tahu sogi macio tu pemapeca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih asi tahu sogi lo tahu pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kubitun rupa nih, oh ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nah sama ia kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkah. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katongan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Angka cik pak dong petering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lagi? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca cicak kosoi, dijamin kau mati tersor. Ya kau mati tak baca cicak kawani, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Dendro kimelo mati kau denokor. Angkat dia beri mati dan kau dia tak mati suka tewan dikit. Maka dawai malampila ada Ustaz. Kalau panjang, nadita waktu nama cene upilalan na neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada namunami neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kau baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi yang melok itu tuh pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintu sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati salah cakap mati. Ya kau makan lagi Allahumma ajirni minan nar, tempat tamak ke neraka. Jadi bawa lesehan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tulah ya roh, ada 1 doa. Maka dia tu mata orang roh, ulama kita termasuk guru Tajik Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadat pemulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek,
Tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irindring ako na ditatam surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh, sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tumotot tadi ulo matandre paham, matandre senungan nah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kung kadina nomornya 77. Yan ang kanong dina itu 77 nomor sirina, tanah panatalo ko dompe na. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamuya, manas sa dena. Orang tua dulu begitu. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lemah puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah ini sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Denang. Maka laki kong kagaji na laki ko 10 juta. Ganun, tidak. 10 juta gaji na laki ta, mabalensya ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastan. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lang malidastan. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama. 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kalong ko bahaya ini bahaya. Patapulo asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maya Pak. Pane manusia mau kemana miran dalam kita. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na pane pasti minanre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia penuh osi. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan na pakai masang pajak. Dasar na marepa na pakai masuk subolo si masuk supusa. Yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dito kagak ko baru hukum meron kan. Maiga. Ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakaian tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kung kapakya mo masiri ko pakai lojong ka, mestinya lebih masiri ko pakai suruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini.
baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Nagorota masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalek yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Tagi Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalek. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Tagi Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalek wali tuna. Nasabayan ninang kawatuna wampea, pura upalin na upasuro, ubukai pawalunge, hanya kapas isinya. Dini gak tahu. Sebab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu dengan alina musuro pasuro ka. Dan alina pasuro Guru Tagi Haji Abdul Rahman Abu Dalek, lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana demi matugarisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Tak ini adalah wali Allah. Dan ingat, sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi barakah ikut aku. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru Tak. Membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru Tak. Kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah. Talingi barakah bija-bija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung lo kotomatewi, maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting baru isuruh lo masya rokon. Ini tahu baru macawi Guru Tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru Tak. Napa milo barakah kupong Allah Ta'ala. Talinga kasih pada talingi. Talingi bijak-bijakku matu barakah. Pada talingi atau mandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki mulana nama kanja ini tak ada biasa itu. Imput tadi itu kak kasih kali nawad di ngamahula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga barakah pun talingi barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi alina Guru Tak. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Sufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Batu. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan. Tempat petilasannya para wali itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual. Tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Wah, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya Guru Tak masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benarnya. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Guru Tak. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah Guru Tak masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Deto gagataw ya wasi sana. Deto gagataw pura ipauja. Ia makukuha dosa dia disalay kamalain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megay. Tasir ikaw ka berita masalah. Si 10 atau 5.000 orang di Facebook. 5 sebut atau baca ibarat kita berdosa. Menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Hindi milagi yung rima palang tuan masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000.
Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana urus. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko Samarinda. Mapadiisi yano ko Jakarta. Ang kayaan mapadiisi yano ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba din isa. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi taloko si de kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Gitu. Iya. Jadi aku angka dokter na de gato malasa Pak mapadiul matutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka ada boleh jumpanda yutus lo baru. Atau yutus silo malu satasi. Monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Raya walaupun Nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkah. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tomato tariolo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganya di sinekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Dia komelo yung man retawe, nali anrena, nali pakanrena, napanala hapena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Yang paling na hapena, kemudian makan, na lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria, ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta tadi asal ria, napigau memang. Tapi sekarang orang ria, dia tidak lakukan. Kini asal, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA Group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan, makanya minta sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakannya, ia makan dicubuh, jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makalipong Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malenga, dia na bilangan nga nalenga, dia tu bilangan nga pada wakag. Yo pwede ko igatag na disirado, isuro pa matama. Alasan na salah jepu. Iya. Jadi itu pasti dah kan madu-madupan manjadil hasanati falahu asram salihah. Ya kumulai ngaji di wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Yang nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namun 2 minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, yang tuh panitia ipapeng dulu ke sulmo. Dia tuh kok baru di Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart, tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir, tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi, ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nasabah ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasangi. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tentu salah paham. Maka ada asyik memang aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya asyik aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yopidi setiap bulan campur raba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa nasa tema kada nak kasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko asojumai nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleh. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka anawani lalan nasi taunya narekode natin rotawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru Kiai Haji Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada anak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natin rokok tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata anak malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rotong terima gilam. Tujuannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, pon romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton terima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lebaran di mak doja matau dia natinro, tapi mana subur rasa.
ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya Qadatul Lairo, setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini waktu 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar. Karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kung Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kung Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kemelo kita taubat, aku nak taubat. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kyo kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya kumatana ipapinanding ya kotame waktu sampajane. Ya nato pura masampaja samana sa tingang kalega. Berarti itu hikmah salat. Na sabak nabinta makada. Ya kumeloi do masampaja ngumaku atan na pongalatala. Nalay pongalatala dosana na patala nyo ko sa lingkana. Si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Ya jika kumalingan ipapinanding ya koto pura masampaja. Berarti tatolongan di barakat na sampajane. Tapi kaya tahu malingan papinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya kau tantong-kantong kami masampaja, digaga, turu pusat di Napoleon. Tapi dito gaga ko to. Makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sabia tak kali ya masampajani, pasuku-suku memang. Tak kali iya mo pagkasigawi, tapasuku-sukuy. Aja tak kada, yang penting punay. Tidak, tapasuku. Nasa batal lang ang batisara. Ini penting. Kadang-kadang kung kataw makadata aja nga Cina po wasam aja Cina po tugang itu. Ay na hindi masalah. Niludo dito gaga manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasitaru-tarunya tapi megatori tama mo jago. Mingo. Jadi masalah. Iman na din naman sama mo nakachiyo-chiyo. Ay na jadi masalah. Serius temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa, maut, maut nabi manasa. Engkau ni mamun, amin. Diterima kepadongan atau makero, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kau kata lo bola kami mampabuti, nasa mereka mampabuti sana di birajan, di birajan malam, itu berkurung, itu bersiru, itu berdan. Nampak ciri maka dia, pasti dia talengi. Maka nami ada gitu biro, hele wabangan na jono. Kan begitu. Tapi dia dari kau nggak tahu macam bila ulang tu bolanda, wih kaya bunga-bunga tu aja di, wih cantik napi bolanda, Allah, kinroki mari lamari bunga kau kaya nih, padahal dia di sabar ini loman tu, kan begitu. Allah itu butuh dirayu, walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita merayu Engkau yang maha pemberi rezeki, Engkau yang mengutus? Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu memperinci mata lu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, gitu kasih gagai di itu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gada natane, kau nare balaw tu pada itu gada. Betul tidak selesai. Maka orang berdoa dia berdoa. Mata nang aku, nare ke balaw ya. Kau nak tubuh tu kau ni nanti bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan.
Ya kok angkat tahu kok madecing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati. Dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku okulalang na neraka napuran yang kau kusuruhan agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komelo ki madecing, matero capakna madecing. Maka hargai 3 orang. Takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak. Yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita. Itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nah, reko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nah, reko angka tahu kok sekolah nih, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, tidak kau masuk dia dulu minta dia. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kau tahu nama dia nama cak, tapi dia takzim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya keluar jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Dia itu tahu dia macam matandri tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia tugas si gagap pun dia cening-cening hati. Makanya dia lingkari begini. Kadang-kala itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka demi mati gurutta, dia gagap tahu salama na sebab padisangan. Kecuali padisangan nai, lagi masih kupong alata. Bikin padisangan pas salama ini pak, dia gagap tahu nabuang muliloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imajinkan kamu patau nabuah oleh roka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasan nih, semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Ya kung nadini papinya mo po nga nataala sujud lalo apa ya kung dia sujud nadini ito bala may natawatun na si bawala kay na santay sa masuami niya to di manuto may sinetro na lupay masampayan si sana machan nila kay na napay mo to masampayan tahaju subhanallah kaya begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangnya si balak kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah.
Bapak dia tak setuju, berarti maka dia Allah Ta'ala, Nabi-Mu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa. Mega tahu Pak, macam dari manilakay na naumpa pa na kuta naman na siyempre kata hajwe pa Ustaz, agay baca moto dito kamar ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu na si Bamong palakay na to di manonton ni Senator Micawan. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat. Maka jabatan yang kita diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada komisioner Basnas, semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik, dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, hina, may gumite, ya kung kagaga mo dyan, mapas na pasala tao ang karuntay laumalay, narindring yung runtay si mga anak-anak, ini ketika dia tarik, Lukmanul Hakim, ketika dia tarik untang, aga nasa pakampong, asan ka totoo bodo, galak na untay tan na isya, pudang yan na, ito na ipasalaki na sa wadin ni Enrique untay, ayo kita naik bersama, nakaduay untay, nolay si dia kampung makarasil, tau pa, degas sinyawan, manang ka nakaduay untay na mga kataanak, dia mana-mana nite ulo-ulo ina mapawa makatana na podang yanana no ko na supaya madingar-dingan anak na rendring unte bapak na tu dayase na dabi si dia kamu makarite ito mato pala muna nyawana na palalang anak na napadi na makanyam nyawana si tuda na podang yana na ko makito na iko menre na yan no ade na rendring unte anak na menre yase na dabi si dia kamu makarite anak na padurakan na palalang yang muna napadi na yase tuda. Coba nasa dito menre na sale menre dua ki sale iya menre sana to iko menre sana to pagi pale lo no wala au na ilimpa yung tay nesang yung tay di pertama ko si kamu na katelesi ko katutaw jangan mero lalo. Pemerintah juga demikian, pasti peraturan maka dade demi menjaga keamanan masyarakat din akan nailasa aga nasa pemerintah na batasi na tayo nito masapad ya kapilimanan nito sisan na ilonggarkan na karena kopi asal rumah sakit na sabi na jampan masyarakat pusing memang. Makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah, karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahan. Itu kuncinya. Yang penting makan ini, makan mana itu lo monri. Patutur dan niatkan kebaikan, insya Allah. Namun dia pernah berhasil, Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting maniat badece kita. Saya kira ini penting ku sampaikan. Kau dia gagal tuh lemala cara maku pamulan dan tu campana. Ya tuh naci dia tala. Tapalat pari kita kau kata kau jati. Meloki kata masuk surga masakin lalang itu letama. Pada kalau kita pasang ada na supasa. Bisa kilo pasang ada na pasa. Ini manibawa kay gamelo to letama. Namun lagi kita tengah pasang itu tetap pengalah. Angka nasa na kita. Ya komeko tama suruga masakin lalang yang letama. Pada kalau kita pasang ada na supasa. Lakukan 3 hal. Nomor 1, wala ide kita mapiya lokoliko. Ya kung katampaw jaki tinodong ang inasalama. Jadi wala ijai mencidece. Itulah yang disebut dengan makibwa dece. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajar rangin ren atau makin rangnya jumpudang. Bali mulata macicil motor ini paling baik. Insyaallah. Magai. Yang ketiga, untuk kumakasiwa di batu mana-mana tinrona tahu. Maka itu menjadi manusia pilihan. Sisa putau dan legong kacibi. Makanya dia na antri tama surga, karena itu jalan tidak semua orang bisa melewati. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi Kak? Jadi saya campur sedikit mungkin untuk Allah Ta'ala sebenarnya baru Islam. Ini memang penting kita promosikan. Karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia.
Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj, yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda, orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda, maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pangimpanna, nabalu ulawanna, nabalu darahna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting saya sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melo ipakai manang, ya kupulai makai yoli Pak Haji, ya kupulai mengeluarkan zakat, maka dipanggil Pak Zakat. Ya kupulai masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupulai masa syahadat dipanggil Pak Syahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tak paham, maka Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai, maka 2023. Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabat Nabi sudah ada isyarat. Madinah tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nasabah salum belum pelaksanaan Isra Mi'raj. Nabi pada saat Isra itu singgah sholat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepas memang Nabi telah sempaya mau ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Ada nasa malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kalau engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah SAW. Situnganna ya komelo ialah hakikinah. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka atau mapigau di masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, boleh pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka atau non muslim atau Kristen tamai salah, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siaga tahu umurunan, maka di situ pas dia syahadat, ukiro mampamula bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situnganna tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap, mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama, dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau. Baru dia jelaskan di bawah, puasa putih. Jadi sini puasa sunnah yang ada tanda. Tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis. Agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia kata memang pas zakat siaga zakat nakogawan, siaga keulawang semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat.
Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabak mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bardo. Itu bisa. Jadi ajaran gambaran artis ya tamu kilala masih gini. Ya, kalender di masjid biasa gambar artis itu jadi masalah. Mestinya ada perubahan, dan di sidang kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah iya waniwe angkatkan sina pasiruntu pengalatan aras bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi ya kalau ini 2 angka pun kecil yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tonrewi makasibir. Nasabah iya ko makasibir iya 10 esone dena pada ketika kita beribadah di luarnya karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya si kawan ko ibuka kita na alena pangulut tasya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasanya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok jadi 2 hari. Nigi mapuasangi pamulan na ulas pacapuran na ulas Zulhijjah na puasa tuy pamulan na ulang Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi lama nih sabar lagi sudah lewat ini. Makanya si temenna tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunat taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun supaya tidak mudah terkena pengaruh. Ini amalannya si Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi. Kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru tadesa almarhum iya ko suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sama angkat tu barakana suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa Nabi adalah surah Al-Munjiah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Ki Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru sakumpul Martapura, itu berwasiat. Siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeridi letu lorong ini manibawa kibri waktu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kota amalkan imat teruyat suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan napas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan napas, bukan 113 tahan napas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka, Rahmani mimnya juga terbuka, Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okoi pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin
dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat, dirobarangkan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau satu orang dia tulis itu. Angka ini tinggal oko bisa 10 nama tu yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero, agak ibu saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau mapeja, buburu siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mereka makan ada gaga dasarnya sebenarnya angka. Dasar bubur peca pitun rupa bukan dari Rasulullah, itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isure pendre pitun rupa andre ukulopina watunnak dunia ini kena sunan. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal 5 itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Cek mana mani andre no mana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pakai kita tahu panderita aku mapalin na andre na mega tahu pasti kata, tapi dia bapak gurunya panci tahu sekeki matu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaro ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kung kaagaga inasu cede warra na mega wena manci becai. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ya nasurangnya nabita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada nasa nabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masih dekat, oko 10 Muharram, dia ini suruh kima peca. Tapi mari kita ada suruh kima peca, ulama dulu mengatakan peca kok, kenapa? Karena ya robeca cete modalana. Kalau kusi batu, gola cerla 2 batu, warna siling setengah liter, nandre ni 5 tahu ya tuh dia ada capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki 2 peca. Tapi ya ini tahu sogi aja tak peca. Apa nreto ni? Mereka tahu kaya tahu sogi macio to peca pitun rupa lo sapaloka. Jangan, cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tapahan ibu? Mereka tahu kasih tahu sogi lo to pasapa lo kalau lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalam. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kupitun rupa nih. Oh ini jadi masalah. Makanya apan reki dan berpuasalah. Nah sama ia kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu berkat. Jadi aku ini salangnya dia tata masuk surga, atau baru dia tata masuk surga, macam katakan. Jalan masuk surga itu lebar sekali tak. Ang kecil di pak doang ngepetering iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka dia minta iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis tertina taruh sesekali, karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka dia minta nanini baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa lah ni?
Google, ketik Sayyidul Istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis. Kau surga. Ya kau tak baca jejak kau suri, dijamin kau mati itu suri. Ya kau tak baca jejak kau ini, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Indro kimelo mati kau dinokor. Angkat dia beri mati lihat nah. Kau dia tak mati sobat hewan dikit. Maka dawai malampilah ada ustaz. Kalau panjang, nadita waktu nama cenne upilalan na neraka, juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Ada nama neraka, wahai neraka. Apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Ada nasa neraka. Ya kau baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis. Ya kau demo apa lagi mati bawah nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya melok itu tuh pintu neraka, cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintunya, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati nih, salah baca kamaki. Ya kau makadaki Allahumma ajirni minan nar, buat tapabelaika boleh di neraka. Maka kamaki Allahumma dahilni minan nar, buat tapat-tama ke neraka. Jadi bawa lesenan. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau dia tuh ada satu doa. Maka dia tuh tahu ulama kita termasuk guru Tajah Abdul Rahman Abu Dali almarhum Ghafurlah. Apa kata beliau? Sahadat pemulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi aku meloki irendreng aku nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak, karena ternyata memang ada 2 hadis, dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali, dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Sholat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomotot tadi dulu matandre paham, matandre senungan dah. Biasanya senungan tapaul. Caranya kong kadina nomornya 77. Ya nang kano dina itu 77 nomor serina, tapana oo tanah panataru ko dompet. Aga nasa indok dui. Dena capu di kunasa kong kamunya. Manasa dena. Orang tua dulu begitu. Ini. Kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap, Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu si kiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ia ini magalah emang puasa, puasa nih mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram. Bagi yang mampu puasa. Tapi ya kalau dia itu memang puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Nah, ini yang sunnah hukumnya ini. Langsung tepuk tangan ibu-ibu, gembira. Tapi ingat, dengan kanagana dia itu nareko belanja. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup. Dengan maka laki kong kagajina laki ko 10 juta. Ganun, tidak. 10 juta gajina laki ka, mabalanja ko pasay. Ya ko 10 juta kijupan dalam malidastar. Ya ko 20 juta ko surmaya maligincho. Ya ko 50 juta o ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu. Pakaian tidak pernah habis. Selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama.
40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito kagak gue. Bahaya ini, bahaya. Patapuluh asona dia dipakai si dia agak kelak dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya apa? Pane manusia mau kemana miran ramali kita. Ada semua namanya haja ini, haja ini, haja ini. Memang relakai na pane pasti minandre. Ya. Cari kristal dijejer di lemari. Cari ada na pakai, ia penuh osi. Bajunya berjejer di lemari. Baju cantik, baju pesta, kemana kau dilarang? Tapi baju akan napake masang pajak. Dasar na marepa napake masuk subolo si masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tadi dia itu kagak ku baru hukumi merungkan. Maiga. Nah, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya Bu, ya kau angkat pakaian tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak. Ya kau angkat pakaianmu masiri kau pakai lojoka. Mestinya lebih masiri kau pakai seruntuk Allah Taala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat, Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat guru tak masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang jemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Taqi Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil. Saya banyak baca kisahnya, keramahnya beliau. Agak nasa Guru Taqi Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Taqi Haji Abdul Rahman Abu Dalil wali tuna. Nasabayan ninang kawatu na wampea pura upalin na upasuro ubuka ipawalunge hanya kapas isinya dini gagataw na sabab memang wasiat na makadaya kong kaya jipatahu ding alin na musuro pasuro ka dan alin na pasuro Guru Taqi Haji Abdul Rahman na modali lau sapuri na mapamula ulun na latu tangana dini matugarisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru Tak ini adalah wali Allah dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka aku tuh Pak. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru Tak. Membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru Tak. Kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih baraka. Talingi baraka bija-bija dan keturunanku. Pada baraka angkai talingi atau pandrita. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi yang umilauki langsung otomatis maka itu tawassul. Itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan. Makanya kung kabunting baru isuruh lo masya rokon. Ini tahu baru mencari Guru Tak. Angka pengantin baru suruh ziarah. Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, suruh lo ziarah Guru Tak. Napa milo barangka aku Allah Ta'ala. Talingak kasih pada talingi. Talingi bijak-bijakku matu baraka pada talingi atau pandrite. Tidak ada bedanya kalau ada orang pindah rumah baru. Loki bulana nama kanja ini tak biasa itu. Ibu tali itu kak kasih kali nama di ngamakula makwa kanjan. Sama persis tidak ada bedanya. Ketika kita di kuburan kemudian kita mengatakan talinga baraka pun talingi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talingi alina Guru Tak. Itu sama. Ini yang penting. Jangan sampai itu hilang. Makanya di bulan Muharram ini hendaknya juga kita ziarah. Ziarah makam ke ulama-ulama kita yang khas. Di sini ada Sebojo. Saya dengan Guru Tak Habib wa Makam Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap. Bahkan di bagi bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Baru. Karena yang di Sidrap itu hanya petilasan.
penjelasannya para wali itu kalau di baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual, tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakan tahun baru Islam. Di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya gurunta masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf. Benar. Makanya kita tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali maka Allah menjamin. Ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang di Simpang Gurunta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan baru sekitarnya itu berkah dan Gurunta masih ada. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Tapares saya lihat sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age paresa nomor siti. Deto gagatau ya wasi salah. Deto gagatau pura ipauja. Ia makukuha dosa dia disalai kemarahan atau dosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membuat orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang megai. Tasir ikaw ka berita masalah, si 10 atau 5.000 orang di Facebook, 5.000 atau baca ibarat kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Hindi milagi yung rima pelatu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu aku kah HP mana maninaurus. Bisa mana urusan na teh. Mapadilak ka na yano ko Jupanda. Uray na mo sa peda yano ko sa Marinda. Mapadiis yano ko Jakarta. Ang kayan mapadiis yano ko Bone. Padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP man? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi taloko si kampung 5 tahun mancing dokter de gato malasa na runtuh. Pensiun dokter. Itu. Iya. Jadi angka dokter na de gato malasa Pak mapadiul batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka dah boleh jumpanda utus lo baru. Atau yutus silo malu satasi, monro ko malu satasi 5 tahun dia kata malasa. Monro bami dia kata malasa. Mereka walaupun nabi tamalakor nasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Tak diberkati. Iya, mestinya kita makan sama-sama. Iya tuh makan tadi ulo, 05 na ngapuna, 05 anak-anak, 05 na 10. Napaganya di sunekana, napa makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi yang makukuha, hilang. Ya komelo iman retawe, nali anrena, nali pakan rena, napanala habena. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silakan merapat. Yang paling HP nak kemudian makan dan lupa ini lodong. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pendeta tadi asal ria, nabi kau memang. Tapi sekarang orang ria dia tidak lakukan. Kita jelasan, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis? Di WA Al-Fatihah. Padahal dia tidak baca. Coba kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA Group. Langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Padahal dia baca di Fatihah. Coba. Ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tintis di handphone? Ini yang hilang.
Jadi nanti di hari kemudian Pak, cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya angka tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya Nabi sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakannya, ia maka dicubuh. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits kursi, nigi atakku malengah, dia na bilangan na nalengah, dia tu bilangan kepada wakil. Yo pwede ko igatag na disirat, isuro pa matap. Alasan na sa najepo. Jadi itu pasti dah kan madu-madupan manjamil hasanati falahu asram salihah ya kumulenga cidi wale ko 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatan sab'a sanabila fi kulli sumulatin mi'atu habba. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di Gurut Tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Ya nangka pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sama namudu sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janjikan dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank dia nanti panitia ipapeng dulu aku sudah. Dia tuh kok baru di alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid aja ditaruh bawah ngokobangi ketika tidak dipakai merombak masjid bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya natanya ahli memang bahaya. Ini tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasani. Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian melipat tapi itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya itu di OGE ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab dan ada beberapa kitab hikmah. Okuni orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan. Tapi ini keliru karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus. Padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar. 1 kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natemi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka tentu salah paham. Maka ada asyirin itu aja bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak. Bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Dan
Dia asoy maja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalanda si tahunnya mesti no ya balai satu kali. Dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naronia capu araba. Yo pidi setiap bulan capu araba majamana. Ini jadi masalah. Termasuk asoja ginomporang Muharram biasa nasa tema kada agak nakasatong ya. Oh ini yang bahaya. Maka daya ko aso Juma'i nomporang Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denoleng. Itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak. Angka annawan nilalan nasi tauwe na rekode na tinro tauwe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari guru tak Kiai Muhammad Muhammad Nur, dan dia ambil dari guru tak Kiai Muhammad Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Nigi kita udah natindro ko tuh beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Magai kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi meloki milodong na tembus padongan langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya roton prima gilam. Jadi wannya lebaran Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, on romi lodong makan jalan. Nah sebab mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya koi ya ton prima gilam makan jalan. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lapar lagi mak doja matau dia natinro, tapi mana subur rasa. ini yang bahaya nih. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kodetul layro setiap malamnya ada satu waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar, maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul, 10 menit belum datang subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar, karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu menderita ngabannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh. Karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kok oke ratawe milau istighfar kepada Allah, maka pasti dia diterima. Karena kenapa? Kau Allah Ta'ala mimatum milau iloko atanna. Wahai hambaku, datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka dia kau Allah Ta'ala wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kau milau kita taubat, aku narutun riro. Apa beda tu taubat, beda istighfar. Biasanya taubat kembali, biasanya istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafiri wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfar menutup dosa. Ya kumaroki kio kartasa enang kasalah. Kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya komeki misalnya barakatnya saja sampaja. Ya kumatana ipapinanding ko tame waktu sampajane. Ya nato pura masampaja samana sa tingang kalega. Berarti itu hikmah salat. Na sabab nabinta makada. Ya kumeloi do masampaja ngumaku tan po Allah Taala. Nalay po Allah Taala dosana na patada nyo ko sa lingkana si mawukulun na. Ketika dia ruku dan sujud maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku maringan ipapinanding ko to pura masampaja. Berarti tatulungan ni barakat na sampajane. Tapi kaya tahu malingan papinadina yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Yang kutantong-katong kami masampaja, degaga, turupusa binapulian. Tapi dito kakak ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sampai tak kali ya masampajani, pasuku-suku memen. Tak kali iya mo pagkasigani, tapasuku-sukui. Aja tak kada, yang penting puray. Tidak, tapasukui. Nasa batal lang ang matisara. Ini penting. Kadang-kala kung kataw makadata aja nga Cina po wasampaja Cina po ito gitu. Ay na jadi masalah. Niludo dito gaga manasa.
Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat, pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pasti taruh-taruh tapi megatowi tamamu jago. Jadi masalah. Iman na din naman sama mo nakachiyo-chiyo. Ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat nabi manasa. Maut na babi manasa. Ang kato ni mamu na amin. Diterima kepandungan atau wakil, Allahu alam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gani. Kung kata lo bola kami mampabuti, nasa may kamampabuti sa ngani. Bira cakap bira malam, itu bira berkurung, itu bira siru, itu bira nampaci di makada yana. Pasti dia talengi. Makarami ada gitu biro, hele wabangan na jono. Kan begitu. Tapi dia dari kong katawe macam bila ulang tu bola na, wih kaya pa bunga-bunga ta buat jadi wih cantik nabi bola ta. Allah, kinro ki mari lamari bunga ko kanya na. Padahal dia di sabar ni luman tu. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak marah, tapi kenapa kita marah? Engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus. Karena memang itu diminta oleh Allah. Ya kau tahu macam manggil itu mampalece matamu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, kok dia gitu kasih gagai dia gitu kok. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gada natane, kau nare balaw tu pada itu gada. Begitu tidak selesai. Maka orang berdoa dia berdoa, mata nang aku ni, nare ke balaw je. Kau menatu boto kau ni nabi bidalik. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Ya kotanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kok angkat aku madejing nih. Saya tidak pernah minta Pak Ustaz supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud. Kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah, saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan karena dia sholat karena cintanya kepadaku dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga. Maka dari jolo-jolo malaikat magami manginang kaasakku o kulalang na naraka napuran yang kau kusurungan agar nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka apa yang saya lakukan? Maka dari malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air. Tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat. Maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang